Ketika anak bangsawan manja ini berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau, menyiram air comberan ke MC kita, menendangnya, menyuruhnya tahu diri. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia menamparnya habis-habisan saat dia mencoba melawan balik. Dia memberinya tamparan kenyataan lagi. Tentu saja, seperti anak manja pada umumnya, dia memanggil bala bantuan, memanggil kepala pelayan agung. Kepala pelayan agung segera bergegas masuk dan bertanya apa yang terjadi. Saat itulah dia membalikan keadaan. Ayahnya memberinya hak untuk menggunakan metode apapun yang dia pilih. Saat itulah dia merencanakan kejutan lain untuknya. Di tengah malam buta, dia menyerbu ke kamarnya, menyeretnya keluar dari mansion, dan melemparkannya jauh ke dalam hutan. Lalu dia mengatakan satu hal yang membuat darahnya berdesir dingin. Dia tidak pernah ada di sana untuk membantunya. Dia hanya mengambil pekerjaan itu karena dia menikmati menghancurkan bangsawan sombong sepertinya. Saat Derek mengeluarkan pedangnya, Diela menyadari ini mungkin bukan sebuah pelajaran sama sekali. Ini mungkin adalah eksekusinya. Dia berlari menyelamatkan diri melalui hutan yang gelap, tetapi Derek mengejarnya seperti predator, melemparkan bola api dan panah es yang meledak di sekelilingnya. Dengan kematian yang mengintainya, Diela terdesak lebih jauh dari sebelumnya. Tersudut, kelelahan dan tenggelam dalam ketakutan, dia akhirnya hancur dan mengungkapkan rasa sakit yang telah dia sembunyikan begitu lama. Tetapi tepat ketika Derek mengayunkan pedangnya untuk mengakhirinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah dinding es muncul dan menyelamatkannya. Di saat yang menakutkan itu, gadis yang diejek tidak berguna akhirnya memanifestasikan mana, dan Derek menyadari dialah sama sekali tidak pernah tak berbakat. Tapi bagaimana Derek belajar sihirnya? Di kota Evelstein, ada seorang pria tua yang tinggal di daerah kumuh, dan dia hanya bisa menggunakan sihir bintang 1, tapi dia sering membual sebagai penyihir hebat. Seolah itu belum cukup, dia bahkan memiliki sifat pemarah, dan dia akan kehilangan kesabaran setiap kali anak-anak mencoba menggodanya. Pria tua pemarah inilah yang dipilih oleh MC kita, Derek, untuk belajar sihir darinya. Rupanya, Derek hanya memilih menjadi murid pria itu karena dia membutuhkan pengikut, dan di sisi lain dia membutuhkan pengetahuan. Pria tua itu akan berdiri mengawasi Derek berlatih sihirnya, dan dengan senyum di wajahnya, dia menyadari bahwa Derek berbakat karena dia bisa merasakan aliran mana. Derek mampu menggunakan ini dan menciptakan tombak es yang dia lemparkan ke pohon di kejauhan, membuat pria tua itu merinding. Berkat ini, Derek menghabiskan tahun berikutnya di rumah pria tua itu, dan sambil melakukan segala macam tugas untuknya, Derek akhirnya menjadi penyihir bintang 1. Suatu malam, pria tua itu mengajaknya duduk untuk memberitahunya bahwa di balik tembok utara kota, dilaporkan ada bangsawan yang telah mencapai bintang 3, bahkan sebelum usia legal untuk minum. Pria tua itu memberitahu Derek bahwa mencapai level seperti ini mungkin tidak akan pernah terjadi pada orang sepertinya. Dia memberitahu Derek untuk tidak sombong karena dengan kemampuannya, dia akan runtuh saat dia mencapai tembok bintang 2. Dia memberitahu Derek bahwa sihir adalah tentang garis keturunan, dan tidak peduli seberapa keras seseorang berjuang, semuanya sia-sia. Derek terus mendengar pria tua itu mengatakan hal-hal seperti tidak akan bisa mencapai apa yang bisa dicapai para bangsawan, dan Derek percaya ini semua adalah manifestasi dari kerinduannya akan semua yang tidak pernah berhasil dia capai. Malam itu terasa sangat panjang, dan keesokan harinya, ketika Derek kembali ke tempat mereka, dia menemukan pria tua itu tewas. Tubuhnya penuh dengan luka memar, yang merupakan tanda bahwa dia telah dipukuli. Derek mengira pria tua itu berkelahi di suatu tempat dan dipukuli habis-habisan, tapi kemudian dia mengetahui pria tua itu dipukuli oleh penjaga karena mencoba mencuri buku mantra bintang 2 dari gudang, membuatnya bertanya-tanya mengapa pria tua tanpa ambisi itu akan mencoba mencuri buku mantra. Derek ingat pria tua itu selalu berkhotbah tentang garis keturunan, tetapi bagi Derek, dia bahkan tidak mungkin memiliki darah bangsawan. Saat itu juga, layar status muncul di depan Derek, memberitahukan bahwa dia telah membuka dasar-dasar sihir dan dia diharapkan untuk memilih aliran sihir utamanya. Namun, sistem memberitahukan kepadanya bahwa dia tidak dapat mengubah keputusannya lagi. Ternyata Derek bukan berasal dari dunia itu, dan tanpa dia sadari, 4 tahun berlalu lagi. Derek akhirnya menjadi anak didik seorang wanita bernama Katya Flameheart, yang merupakan mantan nyonya dari keluarga Flameheart yang sekarang telah jatuh, yang merupakan sebuah wilayah Fey. Katya terlahir sebagai bangsawan dan penyihir bintang 3, itulah sebabnya banyak kelompok tentara bayaran menginginkannya. Saat dia tinggal di Evelstein, dia mengambil kontrak melalui Korps Tentara Bayaran Belden, dan dialah yang mengajari Derek cara menggunakan sihir bintang 1. Derek bisa belajar banyak dari Katya karena dia adalah penyihir bintang 3. Selama salah satu pelajaran mereka di kedai Belden, Katya memberitahu Derek bahwa wajar bagi seorang penyihir untuk memiliki keinginan untuk naik lebih tinggi, dan dia memberitahu Derek bahwa dia memiliki bakat semacam itu.
Dia juga memberitahunya bahwa keserakahan yang berlebihan akan memperlambat kemajuannya dan Derek meyakinkan wanita itu bahwa dia akan mengingatnya. Setelah kuliah teori, Katya menyuruh Derek untuk menutup matanya dan merasakan mananya, dan dia harus dengan tenang merasakan di mana-mana itu dihasilkan. Dia ingin dia memikirkan aliran seperti apa yang dimilikinya dan menganggapnya sebagai penggunaan mana untuk mewujudkan gambaran yang dia bayangkan menjadi kenyataan. Derek melakukan ini, dan gelombang mana biru muncul di sekitar tubuhnya, yang akhirnya meyakinkan Katya bahwa anak laki-laki itu memiliki jumlah mana bawaan yang cukup besar. Dia juga menyadari bahwa mana Derek stabil, dan dia percaya ini karena dia memiliki banyak pengalaman lapangan. Saat itu juga, Derek membuka matanya, dan ledakan keras terdengar di kejauhan, membuat semua orang di gedung itu panik. Para tentara bayaran bergegas keluar bertanya apa yang baru saja terjadi. Beberapa percaya bahwa mereka diserang dan Katya meraih tangan Derek, menyuruhnya untuk diam dan ikuti saja dia. Katya membawa Derek ke tempat pribadi dan menyuruhnya untuk mendengarkan dengan saksama apa yang akan dia katakan. Dia mengingatkan Derek bahwa bangsawan sensitif terhadap hak istimewa mereka dan sihir adalah hak istimewa terbesar di antara para bangsawan. Dia menyebutkan bahwa orang-orang memperlakukan kekuatan bawaan seperti berkah, tetapi ini hanya berlaku untuk bangsawan. Dia memberitahu Derek bahwa sangat jarang bagi orang biasa untuk mencapai bintang 3, dan setiap orang biasa yang mampu mencapai ini telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk sihir. Dengan suara lirih, Katya memberitahu Derek bahwa yang baru saja dia gunakan adalah mantra tipe delusi bintang 2 yang disebut halusinasi pendengaran. Bahkan tanpa menyadarinya, Derek telah menjadi penyihir bintang 2 pada usia 14 tahun, dan setelah itu, Katya bepergian bersamanya, mewariskan berbagai mantra. Faktanya, dia bahkan mengajarinya tentang masyarakat kelas atas tempat dia dulu berada ketika dia masih seorang bangsawan. Tanpa dia sadari, 1 tahun lagi berlalu dan Katya pergi. Rupanya, wilayah Elvester menunjuknya sebagai guru privat. Keluarga Elvester adalah keluarga yang sangat terkemuka, sehingga bahkan Adipati Agung Ibu Kota pun menghormati mereka karena mereka memiliki Count Elvester di pihak mereka. Dan bagi Katya, itu adalah tawaran yang tidak bisa dia tolak karena menjadi guru sihir seorang bangsawan di level itu adalah berkah besar bagi siapapun yang diberi kesempatan. Namun, dia meninggalkan Derek dengan sebuah buku mantra bintang 2 sebagai hadiah. Di layar status, Derek telah memperoleh serangkaian mantra sihir, tetapi sebagian besar masih mantra tingkat rendah yang membutuhkan lebih banyak pengembangan. 1 tahun kemudian, Derek telah belajar sendiri dengan sangat baik hingga berhasil menguasai 2 mantra bintang 2 lagi. Dan pada saat ini, dia sudah berusia 16 tahun, tetapi dia masih tidak berniat untuk berhenti di situ. Kemudian Derek mengunjungi kedai tentara bayaran, dan pemimpin Korps tentara bayaran Jaden memberitahu Derek bahwa mereka akhirnya mendapatkan permintaan yang layak untuk sekali ini. Derek bertanya kepadanya permintaan seperti apa itu, dan dia memberitahunya bahwa itu adalah permintaan dari keluarga Duplain, Kadipaten Agung, yang jelas merupakan masalah besar. Bahkan Derek terkejut dengan ini, dan dia bertanya mengapa mereka menyewa tentara bayaran seperti mereka. Jaden memarahi Derek, memberitahunya bahwa dia tidak peduli dengan alasan mereka selama mereka dibayar. Dia menyebutkan bahwa Duplain punya banyak sekali uang, dan Jaden memberitahu Derek bahwa mereka bahkan bisa menggunakan ini untuk membangun lebih banyak koneksi di masa depan. Derek kemudian bertanya pada Jaden apa yang harus mereka lakukan, dan Jaden memberitahunya bahwa permintaannya bukanlah sesuatu yang gila, karena mereka harus menaklukkan beberapa monster di pinggiran wilayah Adipati Agung. Derek terkejut bahwa hanya ini permintaannya, dan dia memberitahu Jaden bahwa ada sesuatu yang terasa sangat aneh. Derek memberitahu Jaden bahwa cukup mencurigakan bahwa keluarga sebesar Duplain meminta korps tentara bayaran biasa untuk membersihkan monster. Derek segera bangkit untuk keluar dari ruangan setelah memberitahu Jaden bahwa dia tidak tertarik dengan kontrak itu. Jaden berteriak padanya untuk berhenti, dan Derek menyuruh Jaden untuk memanggil orang lain karena dia tahu bahwa dia tidak menerima pekerjaan yang mencurigakan. Jaden memberitahu Derek bahwa dia lebih suka melakukan tugas itu sendiri, tetapi tampaknya keluarga itu membutuhkan seorang penyihir dan penyihir langka di antara korps tentara bayaran akhir-akhir ini. Jaden memberitahu Derek bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya, itulah sebabnya dia memanggilnya. Derek memberitahu Jaden bahwa cukup mencurigakan bahwa mereka membutuhkan seorang penyihir untuk membunuh beberapa monster, itulah sebabnya dia tidak siap untuk terlibat dalam sesuatu yang tidak perlu. Saat itu juga, Jaden melempar 1 koin emas kepada Derek sebagai uang muka, yang segera membuat Derek mempertimbangkan kembali semuanya. Tidak lama setelah ini, 3 orang muncul, dan salah satu dari mereka mengenakan tudung untuk menutupi wajahnya.
Jaden memperkenalkan mereka kepada Derek sebagai klien, tetapi pria tua di antara mereka segera menolak Derek, mengatakan dia masih anak-anak. Pria tua itu memberitahu Jaden bahwa dia mengharapkan sesuatu yang lebih baik, bukan seorang anak. Jaden kemudian memberitahu pria tua itu, yang seharusnya seorang petugas pengirim, bahwa Derek adalah orang yang tepat karena dia adalah penyihir terbaik yang dia kenal. Pria tua itu menolak, dan tepat saat dia akan pergi, wanita itu membisikkan sesuatu kepadanya yang memaksanya untuk berubah pikiran. Setelah ini, mereka pergi ke dataran untuk berburu monster, dan Derek dengan mudah mengalahkan beberapa goblin. Derek menunjukkan atletisitas yang hebat dan kekuatan sihir yang luar biasa saat dia dengan mudah menghabisi para goblin. Setelah dia selesai, petugas pengirim memujinya karena mampu mengalahkan begitu banyak goblin dalam waktu yang singkat. Kemudian ketika Derek kembali ke kedai, salah satu rekannya, Peline, meneriakinya karena menjadi anjing pangkuan bangsawan. Peline mengingatkan Derek bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak seharusnya tunduk pada bangsawan sampah. Jaden memberitahu Peline bahwa pekerjaan itu dibayar sangat baik dan dia menuntut untuk tahu berapa bayarannya. Saat Peline mendengar bahwa Derek mendapat 1 emas, dia langsung berteriak untuk dilibatkan dalam semua urusan itu karena dia juga bisa merangkak di bawah kaki bangsawan. Jaden berteriak padanya untuk menutup mulutnya, memberitahunya bahwa merangkak di bawah kaki mereka bahkan bukan bagian dari pekerjaan. Setelah Pauline mabuk sampai tertidur, Jaden bertanya kepada Derek bagaimana permintaannya berjalan, dan dia menjawab bahwa tidak ada yang istimewa karena dia hanya membunuh beberapa goblin. Dan tanpa dia sadari, pekerjaan itu sudah selesai. Jaden memberitahu Derek bahwa kesan pertama mereka mungkin buruk, tapi sepertinya mereka punya uang. Derek mengkonfirmasi ini, tetapi percaya bahwa mereka berbohong. Derek mengatakan petugas pengiriman bangsawan itu berkata, dia mencari tepat 3 hal, yaitu kemudaan, stamina, dan kemampuan bersosialisasi, tetapi dia tidak memiliki semua itu. Dan wanita yang menyebut dirinya pelayan dapur memiliki tangan yang bersih untuk seseorang yang seharusnya melakukan pekerjaan kasar. Derek hendak melanjutkan daftar pengamatannya ketika Jaden menghentikannya, mengingatkannya bahwa mereka adalah tentara bayaran, dan mereka tidak perlu mengurusi urusan klien mereka. Pada dasarnya, mereka mengambil pekerjaan, melakukannya, dan pergi. Derek setuju dengan Jaden karena dunia ini liar. Dan di alam liar, mencari nafkah adalah satu-satunya hal yang penting. Keesokan harinya, Derek membantu membunuh beberapa goblin lagi, dan Jaden dengan bersemangat meminta bayaran karena juniornya telah melakukan pekerjaan yang hebat. Jaden diberi bayaran 2 koin emas, dan dia hampir gila karena kegirangan. Saat itu petugas pengiriman memberitahu Derek bahwa dia menghargai keahliannya dan ingin memberinya permintaan baru. Dia bertanya pada Derek apakah dia tertarik, dan ini membuat Jaden dan Derek bingung. Untuk melewati semua formalitas, pria tua itu memberitahu Derek bahwa dia akan mendapatkan 15 koin emas untuk permintaan itu. Begitu Derek mendengar jumlah uang yang ditawarkan, dia langsung menerima tugas itu tanpa tahu apa tugasnya. Tidak lama setelah ini, mereka menuju ke perkebunan Duplain. Jaden terpesona oleh betapa megahnya perkebunan itu, tetapi Derek hanya diam sambil mengamati seluruh area. Pria tua itu kemudian memberitahu keduanya bahwa dia ingin memperkenalkan diri sebelum mereka masuk ke dalam perkebunan. Pria tua itu kemudian mengungkapkan bahwa namanya adalah Delon, dan dia adalah kepala pelayan yang melayani Duke Duplain. Delon meminta maaf karena menyembunyikan statusnya, mengungkapkan bahwa itu karena sifat pekerjaannya. Wanita tua itu juga memperkenalkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah Katerina, kepala pelayan, dan bukan pelayan dapur biasa. Jaden terkejut dengan ini, dan dia segera menundukkan kepalanya untuk memberikan salam sambil memperkenalkan dirinya juga. Derek tidak sepenuhnya terkejut karena dia sudah menduga ini, dan ini pada dasarnya memberitahunya bahwa wanita di bawah jubah itu berstatus tinggi. Saat itu, wanita itu melepas jubahnya untuk menunjukkan wajahnya yang cantik. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia memperkenalkan dirinya sebagai Aislinn Eleanor Duplain, dan dia memberitahu Derek bahwa dia ingin menunjuknya sebagai guru sihir untuk adik perempuannya, Diela. Derek mendengar ini dan dia terkejut bahwa dia dipekerjakan untuk menjadi guru bagi seorang wanita bangsawan. Sementara itu, Duplain terlihat di kantornya sedang berbicara dengan putra sulungnya, Valerian. Mereka sedang di tengah pertemuan ketika saudara laki-laki Valerian, Reg, masuk ke ruangan dengan marah. Duplain mendesak putranya untuk menjaga sikap, tetapi Reg balas berteriak mengatakan Diela lah yang membutuhkan nasihat ini. Reg menyebutkan bahwa Diela sudah keterlaluan dan mulai memukuli pelayan yang dia pekerjakan. Valerian mendesak Reg untuk mengecilkan suaranya, memberitahunya bahwa dia sedang dalam pertemuan dengan ayah mereka.
Namun, Reg tidak siap mendengarnya, dan dia memberitahu ayahnya bahwa 10 pelayan telah berhenti dalam sebulan terakhir, dan ini semua karena perilaku Diela. Dia menambahkan bahwa Diela selalu menghancurkan barang-barang sesukanya, dan dengan suara berani, dia bertanya pada ayahnya berapa lama dia berencana untuk terus menutup mata terhadap Diela. Valerian tidak tahan lagi dengan sikap kasar Raeg, dan dia berteriak padanya untuk meninggalkan ruangan. Reg melanjutkan dengan memberitahu ayahnya bahwa sudah waktunya mereka melepaskan Diela karena mereka memiliki Azalene. Dupline kemudian memberitahu Reg bahwa apa yang baru saja dia katakan bukan haknya untuk memutuskan. Reg melanjutkan dengan mengatakan ada biara yang telah diperiksa oleh Delong, dan itu adalah tempat yang bisa Diela tuju. Reg percaya bahwa daripada Diela menjadi beban, akan lebih baik jika dia mengabdikan dirinya pada kehendak Tuhan. Dia terus berbicara seenaknya, memaksa Dupline untuk berdiri dan membenturkan kepalanya ke meja, mengingatkannya bahwa dia sudah memberitahunya bahwa keputusan untuk melepaskan Diela bukan haknya untuk dibuat. Bahkan dengan betapa menakutkannya cara ayahnya berbicara dan terlihat, Reg tetap memberitahunya bahwa dia harus memutuskan nasib Diela suatu saat nanti. Pada saat yang sama, Derek dan Aislinn sedang berjalan menuju kastil utama, dan Aislinn bertanya pada Derek apakah dia pernah mendengar tentang Diela. Derek menjawab bahwa dia melihatnya di daftar keluarga Dupline, dan Azelaine menundukkan kepalanya dengan sedih, mengatakan bahwa Diela tidak begitu dikenal publik. Saat itu mereka bertemu dengan Valerian dan Reg, dan Valerian bertanya pada Azelaine bagaimana pengalamannya di Evelstein. Azelaine dengan rendah hati menjawab bahwa dia telah hidup dengan nyaman berkat perhatiannya. Valerian kemudian menyarankan agar mereka mengobrol lagi nanti karena dia perlu mengurus Ragua yang terluka. Saat memasuki kantor Dupline, Azalin menyapa ayahnya dan dia menyebutkan bagaimana dia mendengar tentang petualangannya di Evelstein. Dengan senyum di wajahnya, Aisling memberitahunya bahwa itu semua berkat dia, dan dia memberitahunya bahwa Derek adalah guru sihir yang dia bawa dari Evelstein, yang akan bertanggung jawab atas Diela. Setelah memperkenalkan Derek kepada Dupline, Aisling memberitahunya bahwa mereka akan pamit agar tidak mengganggu waktu sibuknya. Namun Dupline menyuruh Derek untuk tetap tinggal. Setelah Aislinn pergi, Dupline mengungkapkan keterkejutannya bahwa Derek masih seorang pemuda. Dia kemudian bertanya apakah dia bisa menggunakan sihir sampai batas tertentu, dan Derek dengan rendah hati menjawab bahwa dia bisa menggunakan sedikit sihir bintang 1. Dupline melepas kacamatanya untuk menjadi serius dengan Derek, memberitahunya bahwa dia tidak punya alasan untuk berbohong karena kerendahan hati tidak selalu dianggap sebagai tanda kebajikan. Ketika Derek mendengar ini, dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di depan penyihir bintang 5, dan kerendahan hati tidak akan benar-benar berhasil padanya, seperti yang dia katakan. Derek kemudian meminta maaf jika dia terkesan sebagai pemuda yang tidak sopan, dan Dupline mengatakan tidak apa-apa karena dia tahu mengapa dia bersikap seperti itu. Dupline memberitahu Derek bahwa dilihat dari pakaian dan usianya, dia tidak terlihat seperti seseorang yang cocok menjadi guru sihir, dan Derek menjawab bahwa dia sebenarnya adalah tentara bayaran. Dupline kemudian memberitahu Derek bahwa dia tidak akan mencampuri urusannya karena Aislinn lah yang memilihnya. Dia meyakinkannya bahwa dia akan memberinya akses ke pavilion tempat Diela tinggal. Dupline kemudian menyuruh Derek untuk pergi, dan dia akan meminta seorang pelayan untuk mengantarnya. Namun, Derek memberitahu Dupline bahwa ada satu hal yang ingin dia tanyakan. Dupline menyuruhnya untuk melanjutkan, dan Derek mengingatkan pria itu bahwa dia adalah seorang tentara bayaran, yang berarti jika dia mengambil pekerjaan adalah tugasnya untuk menyelesaikannya. Derek menyebutkan bahwa dia dipekerjakan agar Diela dapat belajar sihir dan memasuki masyarakat kelas atas sebagai bangsawan yang pantas. Dupline bertanya mengapa dia menyatakan hal yang sudah jelas sejak awal, dan Derek memberitahunya bahwa dia memiliki permintaan untuknya. Sementara itu, di kamar Diela, dia bersikap kurang ajar terhadap pelayannya, melemparkan segala macam sampah padanya, sementara gadis malang itu hanya bisa meminta maaf. Diela berteriak pada gadis itu untuk pergi, mengancam akan merusak wajahnya jika dia muncul di kamarnya lagi. Di sisi lain, Jaden terlihat berbicara dengan Aisling, menanyakan mengapa dia memilih Derek karena dia cukup yakin bahwa para guru sihir akan berebut untuk mendapatkan kesempatan menjadi guru Diela. Selain itu, Jaden percaya Derek akan kesulitan membimbing Diela karena dia adalah orang biasa dan dia adalah seorang bangsawan. Aisling kemudian mengungkapkan bahwa dia telah mencoba segala macam guru sihir di seluruh benua, tetapi mereka semua menyerah pada akhirnya. Itulah sebabnya dia memilih mereka yang bisa menggunakan sihir, tetapi dalam keadaan putus asa. Dia tahu bahwa Derek mungkin memiliki latar belakang sebagai tentara bayaran, tetapi dia percaya bahwa dia tahu tentang bagaimana bangsawan bersikap dan bahkan budaya mereka.
Jaden kemudian mengungkapkan bahwa guru Derek adalah seorang bangsawan yang jatuh, dan dia percaya bahwa Derek belajar segala macam hal darinya. Aislinn akhirnya menyadari mengapa Derek begitu sopan dan baik hati meskipun seorang tentara bayaran. Aislinn percaya bahwa Derek mungkin bisa dengan lembut mengendalikan Diela dan bahkan membimbingnya berkat pengalaman masa lalunya. Jaden kemudian memberitahu Aislinn bahwa dia harus lebih baik dalam membaca orang karena Derek adalah seorang penyihir yang tumbuh di jalanan dan telah bekerja sebagai tentara bayaran bahkan sebelum dia dewasa. Jaden bertanya pada Aislinn apakah menurutnya seseorang dari jalanan bisa bertahan hidup hanya dengan kesopanan dan kebaikan. Kemudian, Derek diantar ke kamar Diela, dan setelah mengetuk pintu, dia masuk ke kamar untuk memberikan salam dan memperkenalkan diri. Diela sedang duduk di seberang ruangan, dan dia menyuruhnya untuk mendekat. Derek melakukan seperti yang diperintahkan, dan saat dia semakin dekat, Diela tersenyum jahat seolah-olah dia merencanakan sesuatu. Tepat saat Derek mendekat, Diela menuangkan air bau ke tubuhnya, mengejeknya dengan menyebutnya tikus got. Dia terus mengatakan segala macam hal sampah, dan dia memutuskan untuk berdiri di kursinya agar bisa merendahkan Derek. Dia membawa seember air bau lagi, dan menuangkannya ke kepala Derek, memberitahunya bahwa dia sudah menyiapkan air itu sebelumnya. Selama Diela melakukan semua ini, Derek tetap diam. Dan tidak lama setelah ini, Diela kehabisan air bau untuk dituangkan ke Derek. Melihat betapa diamnya Derek, Diela menjadi kesal dan menendang dadanya, membuatnya jatuh terduduk. Dia kemudian melepas sepatunya dan menjatuhkannya padanya, mengatakan bahwa dia bau. Diela kemudian kembali ke tempat duduknya sambil mendesak Derek untuk tahu diri sebagai tikus got. Sebelum datang ke kamar Diela, Derek telah melakukan percakapan mendalam dengan Duplain, memberitahunya bahwa masalah Diela tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Saat itulah dia bertanya kepada Duplain apakah dia bersedia memberinya wewenang penuh dalam mengajar Diela. Sekarang kembali ke kamar Diela, Derek bangkit berdiri dan mendaratkan tamparan keras di wajahnya, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh tubuhnya. 3 tahun sebelumnya, Derek sedang bepergian dengan gurunya, Katia, dan dia bertanya apa yang akan dia lakukan jika harus mengajar seorang murid yang tidak menghargai kebaikannya. Katia menyebutkan bahwa dia akan mencoba memahami mereka dan merangkul mereka dan bahkan menerima mereka. Derek percaya bahwa ini terlalu idealis, dan dia bertanya apa yang akan dia lakukan jika murid itu tidak menginginkan semua itu. Katia kemudian mengungkapkan bahwa inti dari mengajar adalah untuk membimbing seorang murid ke arah yang lebih baik, dan jika dia tidak bisa berkomunikasi melalui pemahaman dan penerimaan, maka dia harus mencari titik awal yang berbeda. Derek bertanya apa maksudnya, dan dia memberitahunya bahwa dia harus menanamkan rasa takut pada murid tersebut. Sekarang di masa kini, setelah menampar Diela, Derek memberitahunya bahwa dia harus memperlakukan orang lain dengan perhatian dan rasa hormat. Derek tidak berhenti di situ, dan dia menyuruhnya untuk bangkit kembali karena dia tidak suka mengulangi perkataannya. Diela dengan marah berdiri dan menampar pipi Derek, bertanya mengapa orang rendahan sepertinya berani menyentuhnya. Bahkan sebelum dia selesai mengatakan ini, Derek menamparnya lagi, mengatakan padanya bahwa dia juga tidak akan membuatnya mengulangi hal-hal. Diela tersenyum ketika ini terjadi karena dia percaya bahwa dia akhirnya mendapatkan Derek di tempat yang dia inginkan. Dia segera berteriak memanggil Delon, memberitahunya bahwa Derek telah menyentuhnya. Delon dan para pelayan bergegas masuk ke kamar menanyakan apakah Diela baik-baik saja. Delon kemudian menghampiri Derek untuk memarahinya, menanyakan apa yang dia pikir dia lakukan dengan menyentuh Diela. Dia memberitahunya bahwa akan ada masalah jika Duplain mengetahuinya, tetapi Derek mengeluarkan catatan tertulis dari Duplain, memberitahu Delon bahwa dia sudah menerima izin dari Duplain untuk menangani pendidikan Diela, sesuai dengan cara yang ia anggap pantas. Setelah memeriksa catatan yang ditulis dan ditandatangani oleh Duplain, Delon menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Ketika Valerian mendengar ini, dia bergegas ke kamar Derek dengan marah untuk menantangnya karena telah menyentuh adiknya. Dia mencengkeram Derek dan hendak memukulnya ketika Rek menghentikannya, menyuruhnya untuk berbicara secara baik-baik daripada menggunakan kekerasan. Derek dengan tenang memberitahu Valerian bahwa dia telah diberi izin oleh Duplain. Rek juga mengingatkan Valerian bahwa Derek adalah tamu Aislinn dan tidak masuk akal jika dia menyentuhnya. Terlebih lagi, ayah mereka mengizinkannya. Valerian lalu menyuruh Derek untuk mengikutinya sementara dia mendesak Rek untuk tetap di belakang. Saat Derek berjalan keluar ruangan, Rek secara halus memberitahu Derek bahwa dia mendengar tentang apa yang terjadi dan dia percaya Diela benar-benar perlu dipukuli sebelum sadar. Rek menepuk bahu Derek memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir karena Valerian tidak akan bertindak terlalu jauh. Jauh di lubuk hatinya, Rek tidak senang dengan kenyataan bahwa Valerian masih melindungi adik mereka yang tidak ada harapan.
Beberapa saat kemudian, mereka tiba di kamar tempat Diela tinggal sebelum dia diasingkan ke pavilion. Ada lukisan di mana-mana di dalam ruangan, dan Valerian mengungkapkan bahwa Diela dulu suka menggambar. Faktanya, dia selalu meminta Valerian untuk membantunya melihat gambar-gambarnya, dan setiap kali dia melakukannya, Diela akan memerah karena malu. Valerian kemudian mengungkapkan bahwa Diela tidak pernah menyelesaikan gambarnya, dan seringkali dia akan meninggalkan ruang kosong dan hanya menggambar bagian yang dia sukai. Valerian meminta maaf atas perilakunya sebelumnya, dan Derek meyakinkannya bahwa itu bukan apa-apa. Namun Derek ingin tahu mengapa Valerian membawanya ke kamar itu, dan Valerian memberitahunya bahwa dia ingin menunjukkan kepadanya bahwa Diela bukanlah anak yang pantas dibenci atau dipukuli. Valerian menyebutkan bahwa Diela pada suatu saat mulai terobsesi secara berlebihan dengan garis keturunan. Pada akhirnya, dia diusir dari rumah utama dan dikurung di pavilion. Valerian mengatakan dia tidak tahu mengapa Diela menjadi seperti itu, tetapi dia percaya bahwa mereka harus melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegahnya dikirim ke biara. Valerian mengatakan dia akan bisa membujuk ayahnya agar Diela tetap tinggal jika dia berhasil mempelajari sihir bintang 1 sekalipun. Dengan suara yang tulus, Valerian mendesak Derek untuk menyelamatkan Diela. Derek kemudian memberitahu Valerian bahwa Diela tidak sepenuhnya menyerah pada sihir dilihat dari catatan di pinggir buku yang sedang dia lihat. Dia menambahkan bahwa buku-buku di rak yang jauh semuanya adalah buku teori dari aliran regulasi. Valerian membenarkan hal ini, mengatakan bahwa para bangsawan belajar dari aliran regulasi. Dan setelah melihat semuanya lebih dekat, Derek memberitahu Valerian bahwa dia akan mencoba yang terbaik. Malam harinya, Diela sedang tidur nyenyak di tempat tidurnya ketika Derek muncul dan menyiramkan air ke kepalanya, menyuruhnya untuk bangun. Diela tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, dan dia yakin Derek benar-benar sudah gila. Derek mengabaikannya dan langsung menarik tangannya, menyuruhnya untuk ikut dengannya. Tidak percaya dengan apa yang terjadi padanya, tetapi Derek terus menyeretnya melewati lorong sementara para pelayan melihat dengan kaget. Derek segera menyeretnya keluar dari kediaman ke dalam hutan, dan begitu mereka jauh di dalam hutan, Derek melemparkannya ke tanah. Diela yakin Derek sudah gila, dan dia berteriak padanya, menanyakan siapa dia pikir dirinya sehingga bisa mengajarinya. Derek kemudian mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak tertarik mengajarinya sihir, tetapi dia mengambil pekerjaan itu karena dia senang memukuli bangsawan sombong. Diela terkejut ketika mendengar ini, dan dia mengira ada masalah dengan pendengarannya. Derek melanjutkan dengan memberitahu Diela bahwa menjadi guru kurang lebih hanyalah alasan untuk memukuli bangsawan arogan dan angkuh seperti Diela. Diela masih mengira itu semua lelucon sampai Derek mengeluarkan pedangnya sambil memberitahu Diela betapa menyenangkannya mendengar teriakan bangsawan. Dalam ketakutan, Diela bertanya pada Derek apakah menurutnya dia akan aman setelah melakukan apa yang dia rencanakan. Derek meyakinkannya bahwa dia akan aman karena Diela akan segera dikirim ke biara dan tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan. Derek menambahkan bahwa dia bisa dengan mudah meminta maaf dengan nyawanya jika sesuatu yang besar terjadi karena nyawa rakyat jelata tidak begitu berharga. Dengan senyum jahat di wajahnya, Derek mengatakan dia juga punya pilihan untuk melarikan diri karena mereka akan segera melupakannya karena dia akan membantu keluarga dengan menyingkirkan masalah mereka. Melihat bagaimana semuanya berjalan sejauh ini, Diela sadar bahwa dia mungkin benar-benar akan mati dan dia segera berlari ke arah lain mencoba menjauh dari Derek. Diela menyadari bahwa Derek akan dengan mudah menyusulnya jika dia bergerak di jalan setapak yang menuju ke kediaman. Diela memutuskan untuk lari ke dalam hutan, berharap bisa melepaskan diri dari Derek karena dia tahu jalan di sekitar hutan. Dia kemudian berencana untuk lari kembali ke kediaman begitu dia aman, dan dia cukup yakin mereka akan membunuh Derek karena ini. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang dan melihat Derek merapal bola api, membuatnya terkejut karena bola api adalah sihir bintang 2. Dia bertanya-tanya bagaimana Derek bisa menggunakan sihir bintang 2. Sebelum dia menyadarinya, Derek melemparkan bola api ke arahnya, tetapi dia sengaja meleset. Bola api itu meledak dan menimbulkan ledakan besar yang membuat Diela sangat ketakutan. Dan ketika dia berbalik, dia melihat Derek tersenyum seperti orang gila. Diela berhasil bangkit kembali, tetapi dia segera tersandung dan jatuh ke tanah lagi. Sebelum dia menyadarinya, panah es mulai melesat ke arahnya, nyaris mengenainya. Salah satunya bahkan mendarat tepat di depannya, menunjukkan betapa dekatnya dia dengan kematian. Derek menggodanya, mengatakan bahwa dia cukup cepat dan sulit dipercaya bahwa seseorang sepertinya yang telah terkurung di dalam memiliki kecepatan yang cukup untuk berlari. Diela mengabaikan Derek, dia mulai berlari lagi. Tetapi pada suatu saat, dia mulai menyadari bahwa dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari Derek karena sepertinya dia akan menyusulnya.
Saat itu, Derek berlutut untuk merasakan hutan, dan dia menyadari bahwa itu adalah hutan yang sama yang dia lihat di lukisan. Derek menyadari bahwa Diela telah berlarian di sekitar hutan sejak dia kecil. Derek menyadari bahwa Diela mampu merasakan mana di alam liar yang luas, dan memindahkan perasaan itu ke kanvas tanpa dia sadari. Derek sedang di tengah-tengah deduksinya ketika Diela muncul di belakangnya, dengan sebuah batu yang siap untuk menghancurkan kepalanya. Namun, Derek dapat bereaksi cukup cepat untuk menepis batu dari tangannya dengan pedangnya. Diela jatuh ke tanah ketakutan, menyadari bahwa dia sudah tamat saat ini. Derek memberitahunya bahwa dia mengakui semangatnya mengagumkan karena Diela tahu akan sulit untuk melepaskan diri dari kejaran, tetapi dia memilih untuk menyerang balik. Derek yakin ini bukanlah keputusan yang mudah baginya, dan dia memberitahunya bahwa Diela tidak punya kekuatan untuk lari lagi. Dengan suara yang menakutkan dan pedangnya siap beraksi, Derek bertanya apakah dia punya kata-kata terakhir. Harga diri Diela muncul, memberitahu Derek bahwa dia tidak berniat meminta maaf karena dia tidak merendahkan diri seperti orang rendahan. Derek kemudian bertanya mengapa dia begitu terobsesi dengan garis keturunan, dan dia menjawab bahwa dia tidak punya apa-apa lagi jika garis keturunannya yang agung diambil darinya. Diela memukul tanah dengan tinjunya, dan dengan air mata berlinang, dia bertanya pada Derek apakah menurutnya dia tidak pernah mencoba menggunakan sihir. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak pernah berhasil. Diela memberitahu Derek bahwa dia tidak punya apa-apa lagi setelah melukis dan sihir diambil darinya. Dia memberitahu Derek bahwa satu-satunya yang tersisa untuknya adalah garis keturunan. Dan begitu ini diambil darinya, dia tidak berpikir dia memiliki sesuatu yang berguna. Derek menarik napas dalam-dalam setelah mendengar semua yang dia katakan, dan dia mengeluarkan pedangnya sambil berkata, dia sudah cukup mendengar. Derek memberitahu Diela bahwa ini adalah akhir baginya, dan dia mengayunkan pedangnya ke arahnya, siap untuk menebasnya. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Diela sudah mengira kepalanya akan menggelinding di tanah, tetapi saat dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia masih hidup. Dalam kejadian yang mengejutkan, ada penghalang es di sekelilingnya yang telah menghentikan pedang Derek untuk mencapainya. Diela terkejut ketika menyadari bahwa mana yang menciptakan penghalang es keluar dari tubuhnya. Derek kemudian menyarungkan pedangnya, dan dia memuji Diela atas kerja bagusnya sambil membungkuk padanya dan meminta maaf atas kekasarannya. Diela tercengang dengan semua yang terjadi, dan Derek memberitahunya bahwa itu mungkin bukan sesuatu yang benar-benar bisa disebut sihir, karena yang baru saja terjadi hanyalah manifestasi mana. Tapi intinya adalah dia tetap melakukannya. Diela tidak bisa mempercayai matanya, dan dia berteriak keras karena frustrasi. Setelah dia selesai menangis, Derek mulai merawat luka-lukanya, dan dia memberitahu Diela bahwa dia berasal dari aliran alam liar, tetapi Diela bingung dengan artinya. Derek menyebutkan bahwa sebagian besar bangsawan mempelajari aliran regulasi, tetapi dia memberitahunya bahwa pada akhirnya setiap aliran sihir pada dasarnya sama. Namun, satu-satunya perbedaan adalah proses untuk memahami dan menguasainya sangat berbeda. Derek memberitahu Diela bahwa dia berasal dari aliran alam liar, dan usahanya untuk belajar sihir melalui teori aliran regulasi hanya akan menimbulkan masalah. Derek menjelaskannya dengan istilah sederhana, mengatakan Diela bukan hanya mencoba memakai pakaian yang tidak pas, tetapi seolah-olah dia memaksa dirinya mengenakan pakaian yang bahkan tidak muat di tubuhnya. Diela kemudian bertanya bagaimana dia tahu bahwa dia berasal dari aliran alam liar, dan dia mengungkapkan bahwa dia melihat gambar-gambar yang dibuatnya. Dia memberitahu Diela bahwa dia bisa merasakan mana yang melayang di alam, dan dia menuangkannya ke kanvas. Dia menjelaskan bahwa penyihir yang lahir dengan temperamen aliran alam liar biasanya merasakan mana di alam ketika mereka masih sangat muda. Setelah selesai membalut kakinya, dia memberitahunya bahwa dia seharusnya bisa berjalan. Derek memberitahu Diela bahwa dia mungkin sudah bisa memanifestasikan mana, tetapi perjalanannya masih panjang. Dia memberitahunya bahwa mulai hari berikutnya, dia akan mengajarinya cara memanifestasikan mana secara alami. Anehnya, Diela membuka mulutnya untuk berterima kasih kepada Derek atas bantuannya, dan Derek menyarankan agar mereka kembali ke kediaman. Dalam perjalanan mereka ke kediaman, Derek bertanya pada Diela apakah lukisan matahari terbenam itu adalah hasil karyanya, dan dia memberitahunya bahwa lukisan itu dibuat dengan indah. Diela menyebutkan bahwa itu adalah mahakaryanya, mengungkapkan bahwa Derek adalah orang pertama yang tahu bahwa lukisan itu sudah selesai. Keesokan paginya, Diela bangun, dan hal pertama yang dia coba adalah memanifestasikan mananya, tetapi dia gagal. Dia kemudian bangkit dari tempat tidur, dan saat dia membuka pintunya, dia menabrak seorang pelayan yang membawa air.
Pelayan itu tidak sengaja menumpahkan air padanya, dan saat pelayan itu melihatnya, dia yakin bahwa dia akan mati. Rasa takut melumpuhkannya, dan dia berlutut, memohon Diela untuk memaafkannya, karena dia telah melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Dalam kejadian yang mengejutkan, Diela hanya menyuruhnya untuk melihat kemana dia berjalan. Pelayan itu terkejut ketika menyadari bahwa Diela tidak memukulnya, dan dia bahkan pergi tanpa melakukan apa-apa lagi. Para pelayan lain segera bergegas untuk memeriksa rekan mereka, menanyakan apakah dia terluka atau tidak. Dia memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, mengungkapkan bahwa Diela hanya menyuruhnya untuk berhati-hati, membuat para pelayan bertanya-tanya apa yang terjadi pada Diela setelah dia keluar malam sebelumnya. Derek masih tidur ketika mendengar Diela menggedor pintunya menyuruhnya bangun. Delon mendengar suara itu, dan dia mencoba menenangkan Diela, memberitahunya bahwa dia harus menjaga sopan santunnya. Derek berjalan ke pintu menanyakan apa yang Diela inginkan, dan Diela menyuruhnya untuk mengajarinya cara menangani mana yang dia manifestasikan, karena dia telah mencobanya sendiri tetapi tidak berhasil. Saat Delon mendengar bahwa Diela telah memanifestasikan mana, dia tertegun. Tetapi alih-alih Derek meladeninya, dia menutup pintunya dan menyuruhnya kembali pada sore hari. Delon di sisi lain menjadi emosional karena Diela akhirnya keluar dari cangkangnya. Diela tidak mau menerima penolakan dan dia terus menggedor pintu Derek, menyuruhnya membuka pintu, tetapi Derek hanya kembali ke tidurnya yang nyenyak. Kemudian Rex sedang berjalan di lorong ketika dia mendengar para pelayan berbicara tentang perubahan yang mereka perhatikan pada Diela dan bagaimana dia bahkan telah memanifestasikan sihir. Tak lama kemudian, Valerian melaporkan ini kepada ayah mereka, mengatakan dia mendengar informasi itu dari kepala pelayan. Pria itu lega mendengarnya, tetapi Rex percaya bahwa mereka tidak seharusnya langsung menyimpulkan hanya karena Diela memanifestasikan sihir. Valerian kesal mendengar Rex masih bersikap acuh tak acuh, meskipun Diela baru saja memanifestasikan sihir, padahal dia seharusnya memujinya. Rex kemudian mengingatkan Valerian bahwa Diela telah melakukan banyak hal hingga saat ini, dan hasil kecil darinya seharusnya tidak cukup untuk mengesampingkan rencana awal untuk mengirimnya ke biara. Sore itu, Derek akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk mengajar Diela, tetapi dia mendapatinya sedang merajuk. Diela membantahnya, mengatakan dia tidak merajuk tetapi marah. Derek memberitahunya bahwa tidak peduli seberapa konyol dia bertingkah, itu tidak akan mengubah apapun. Derek terus memancingnya dengan kata-kata sampai dia akhirnya meledak kesal mengatakan dia marah. Namun, ekspresi wajah Derek segera membuatnya menata kembali sikapnya. Derek duduk memberitahu Diela bahwa hanya karena dia memanifestasikan sihir tidak berarti dia bisa seenaknya menggunakannya atau itu akan menjadi bumerang. Dia meyakinkannya bahwa dia tahu ini karena dia pernah mengalaminya. Derek memberitahunya bahwa sama seperti belajar itu penting, istirahat juga penting. Karena dia sudah cukup istirahat, dia yakin sekarang saatnya baginya untuk belajar. Diela mencibir dengan wajah jijik menyebut Derek guru sihir yang kaku. Dan dengan wajah serius, Derek bertanya apakah dia harus mengajarinya dengan cara yang tidak kaku. Diela langsung teringat semua yang dia lakukan padanya di hutan, dan ini membuatnya merinding ketakutan. Berusaha untuk tidak melalui itu lagi, dia segera memperbaiki sikapnya, dan Derek memberitahunya bahwa yang akan mereka lakukan hari ini adalah berlatih manifestasi sihir. Dia memberitahunya bahwa begitu dia bisa dengan bebas menggunakan manifestasi sihir, dia akan dapat mempelajari sihir bintang 1 dalam waktu singkat. Derek menambahkan bahwa aliran alam liar tidak memiliki sistem yang kaku, jadi sangat ideal untuk belajar mandiri. Dia menyebutkan bahwa ini adalah aliran yang mengejar lebih banyak kebebasan daripada aliran peraturan. Derek memberitahu Diela bahwa dia sebenarnya sangat cocok dengan aliran alam liar, dan Diela bertanya kepadanya apa yang sedang dia bicarakan. Derek menyebutkan bahwa memang seperti yang dia katakan karena sifatnya yang berjiwa bebas, memiliki kecocokan yang baik dengan aliran alam liar. Selain itu, dia lahir dengan darah Duplain, yang berarti dia berlimpah dengan bakat. Wajah Diela memerah ketika mendengar ini karena dia tidak percaya Derek benar-benar mengatakan dia berbakat. Derek mengonfirmasi ini dengan mengatakan Diela mampu menyulap dinding es dalam sekejap yang merupakan indikasi bahwa dia berlimpah dengan bakat. Diela terus tersipu malu saat dia menyimpulkan bahwa dia adalah seorang jenius. Derek mengoreksinya dengan mengatakan bahwa menjadi jenius dan memiliki bakat adalah hal yang berbeda, tetapi Diela berpendapat bahwa itu sama. Diela terus berdebat dengannya tentang ini, memaksanya untuk akhirnya mengakui bahwa dia luar biasa. Sementara itu, Rex memperhatikan mereka, dan dia kesal dengan kemajuan yang dibuat Diela. Keesokan harinya, Diela bergegas ke kamar Derek untuk memberitahunya bahwa dia sekarang bisa melakukan manifestasi sihir, tetapi dia tidak bisa mengatur arahnya dengan benar.
Di hari-hari berikutnya, Diela terus menjadi lebih baik dalam penggunaan sihirnya, dan dia selalu gembira setiap hari menemukan sesuatu yang baru. Pada suatu saat, Derek meninggalkan paviliun untuk bersantai di bawah pohon agar dia bisa membaca buku yang diberikan oleh Dupline. Diela tetap muncul, menanyakan apakah menurutnya ayahnya memberinya buku agar dia bisa bermalas-malasan, dan Derek menjawab ya, mengungkapkan bahwa karena tujuan inilah buku-buku itu diberikan kepadanya. Diela tidak punya waktu untuk berdebat dengannya, dan dia hanya menyeretnya kembali ke paviliun untuk menunjukkan kepadanya apa yang telah bisa dia lakukan dengan sihirnya. Kemudian, Derek melapor ke kamar Valerian karena dia memanggilnya. Valerian senang melihatnya, dan dia menyuruhnya duduk agar mereka bisa bicara. Valerian bertanya kepadanya bagaimana keadaan Diela akhir-akhir ini, dan Derek menyebutkan bahwa dia telah membuat kemajuan, tetapi mempelajari sihir bintang 1 akan memakan lebih banyak waktu. Valerian kemudian memberitahu Derek bahwa ibunya sedang tidak ada karena pergi ke pertemuan sosial, tetapi dia akan kembali minggu depan. Valerian kemudian memberitahu Derek bahwa dia harus berhati-hati karena ibunya bukanlah seseorang yang bisa dia anggap remeh. Valerian menyebutkan bahwa orang-orang di perkebunan baik-baik saja, tetapi para bangsawan jelas tidak suka rakyat jelata memegang posisi kunci. Valerian bertanya kepada Derek apakah dia tahu ini, dan Derek meyakinkannya bahwa dia akan mengingat apa yang dia katakan, tetapi dia ingin tahu mengapa dia memanggilnya. Valerian kemudian berdiri dan berjalan ke jendela sambil memberitahu Derek bahwa dia adalah kepala keluarga berikutnya, yang berarti itu adalah posisi di mana seseorang merangkul dan menyertakan anggota keluarga mereka. Dia mengatakan melakukan ini berarti mereka harus tulus kepada setiap anggota. Tetapi dia percaya bahwa ini sulit karena hati seseorang bisa begitu dalam dan rumit. Dia menyebutkan akan lebih baik jika pemikiran dan nilai setiap orang sama, tetapi ini bukanlah kenyataannya. Derek bingung dengan semua ini, memaksanya untuk bertanya kepada Valerian apa yang sebenarnya ingin dia katakan, dan Valerian akhirnya angkat bicara, mengatakan Diela tidak mau bermain dengannya. Dengan air mata berlinang, dia mengungkapkan bahwa dia ingat bagaimana Diela dulu menyambutnya dengan senyuman ketika mereka masih kecil, dan dia bertanya-tanya di mana lagi bisa menemukan malaikat seperti ini. Dia berjalan ke arah Derek dengan air mata berlinang, bertanya apakah ada cara untuk mendapatkan hati Diela, dan Derek bertanya mengapa dia menanyakan hal ini padanya. Valerian mengatakan itu sudah jelas karena hanya Derek satu-satunya yang diikuti Diela. Seperti yang dia katakan, Diela sudah di luar sana berteriak sekeras-kerasnya, memanggil Derek. Namun, Valerian mendesaknya untuk tidak pergi dulu, menunjukkan kepadanya boneka yang dia buat untuk adiknya. Boneka itu terlihat sangat jelek dan menakutkan, sehingga Derek terpaksa bertanya apakah dia mencoba mengutuk seseorang. Valerian hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil memberitahu Derek bahwa dia tidak berguna dalam hal-hal seperti ini. Segera setelah itu, Ibu Diela kembali dari perjalanannya, dan dia memuji Derek, mengatakan dia sudah banyak mendengar tentangnya. Dia memperkenalkan dirinya kepada Derek, dan namanya adalah Diebel. Diebel kemudian memberitahu Derek bahwa dia ingin mengiriminya hadiah, dan saat inilah Derek memberitahu wanita itu bahwa dia tidak berafiliasi dengan keluarga bangsawan manapun, yang membuatnya bingung. Dia masih bingung ketika Derek mengungkapkan semuanya, mengatakan bahwa dia adalah rakyat jelata, dan wanita itu langsung membeku karena terkejut. Seminggu sebelumnya, Aisling telah berterima kasih kepada Derek atas bantuannya sejauh ini, karena dia berencana untuk kembali ke Evelstein, jadi dia harus meninggalkan Diela bersama Derek. Jaden juga menggoda Derek, menyuruhnya untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat dan kembali ke Evelstein karena Pelin akan marah besar jika mendengar apa yang terjadi. Setelah mereka mengucapkan selamat tinggal, keduanya pergi dengan kereta, dan mereka baru berjalan sebentar sebelum Aisling teringat sesuatu yang penting. Jaden bertanya apa itu, dan dia mengungkapkan bahwa ibunya akan kembali dalam seminggu, dan dia lupa memberitahu Derek tentang itu. Jaden bertanya mengapa dia harus memperingatkan Derek tentang ibunya, tetapi dia tidak tahu bahwa ibu Diela dianggap sebagai Dewi Kemarahan. Sekarang, Diebel bergegas ke kantor suaminya untuk menanyakan mengapa seorang rakyat jelata menjadi guru Diela. Pria itu frustrasi dengan teriakannya, dan dia mendesaknya untuk mengecilkan suaranya, tetapi wanita itu terus berteriak, mengingatkan suaminya bahwa Diela adalah putri bungsu mereka. Pria itu kemudian mengingatkan istrinya bahwa dia juga tidak suka menunjuk orang untuk posisi, tetapi setiap guru dengan garis keturunan yang baik telah angkat tangan dan menyerah pada Diela. Meskipun begitu, wanita itu tidak berpikir bahwa pantas bagi keluarga Dupline untuk menerima seorang tentara bayaran menjadi guru Diela. Dupline memberitahunya bahwa sulit untuk menemukan guru sihir yang layak, dan selain itu, Aisling lah yang merekomendasikan Derek. Diebel tetap tidak mau setuju dengan ini, mengatakan setidaknya harus ada standar tertentu.
Dia kemudian mengingatkan pria itu bahwa mereka bisa mempekerjakan saudaranya, Flam. Rupanya pria itu sibuk terakhir kali mereka bertanya, tetapi wanita itu percaya bahwa dia seharusnya sudah tersedia sekarang. Duplain tidak percaya bahwa dia benar-benar menyarankan mereka menarik orang yang mengelola wilayah dan mengubahnya menjadi guru privat. Dia bertanya kepada Dibble apakah menurutnya menjalankan Evelstein akan berhasil jika mereka menanganinya dengan sembarangan. Wanita itu kemudian bertanya kepadanya apa yang akan terjadi pada lingkaran sosial karena itu juga merupakan zona perang. Dia memberitahu Duplain bahwa seorang guru juga dibutuhkan secara sosial, tetapi menggunakan Derek sebagai guru Diela hanya akan membuat Diela menjadi bahan tertawaan ketika dia akhirnya diperkenalkan ke masyarakat. Valerian terpaksa turun tangan, mendesak ibunya untuk tenang karena dia tidak datang ke kantor untuk bertengkar dengan ayah mereka. Namun Diebel menyuruh Valerian untuk minggir karena ini bukan sesuatu yang bisa mereka biarkan begitu saja. Saat itu, Raek muncul, memberitahu ibunya bahwa yang seharusnya mereka khawatirkan adalah apakah Derek memenuhi syarat untuk menjadi guru Diela. Raek mengatakan seorang rakyat jelata menjadi guru sihir bangsawan bukanlah situasi yang normal. Dia tidak berpikir itu akan menjadi masalah jika rakyat jelata itu memiliki kualitas yang diperlukan. Raek kemudian memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menguji kualitas Derek melalui latih tanding. Namun ayahnya memotongnya, memberitahunya bahwa Derek adalah penyihir yang sesungguhnya. Raek memutuskan untuk mengalihkannya ke Diela, mengatakan dia ingin latih tanding dengan Diela untuk mengetahui apakah Derek adalah guru yang baik karena dia percaya Diela seharusnya sudah mencapai beberapa hasil yang baik sekarang. Duplain tidak bisa mengatakan apa-apa tentang ini, dan Raek pergi dengan tekad untuk latih tanding dengan adiknya. Valerian berlari mengejarnya, bertanya apa yang dia rencanakan dengan mengadakan latih tanding sihir melawan adiknya. Raek kemudian bertanya kepada Valerian apakah menurutnya Diela benar-benar telah berubah menjadi lebih baik. Raek mengingatkan Valerian tentang apa yang telah dilakukan Diela, tetapi Valerian memberitahunya bahwa tidak peduli apapun, Diela tetaplah adik mereka. Dia menyebutkan bahwa Diela adalah darah daging mereka, dan mereka seharusnya merangkulnya dan melindunginya. Raek hanya marah ketika mendengar ini, memberitahu Valerian bahwa Diela adalah darah buruk karena dia mencoba menjatuhkan keluarga mereka. Raek mengatakan itu akan menjadi akhir bagi mereka jika Diela debut di masyarakat dengan keadaannya yang sekarang. Valerian terkejut bahwa beginilah perasaan Raek tentang adik mereka, dan Raek pergi sambil mengatakan Diela adalah yang pertama melewati batas. Itulah sebabnya dia harus tetap diasingkan di pavilion. Keesokan paginya, Diela adalah yang pertama muncul di kamar Derek dengan pemberitahuan latih tanding, memberitahunya bahwa jika dia kalah dalam latih tanding sihir, dia otomatis dipecat. Derek meyakinkan Diela bahwa dia sudah mendengar tentang ini, dan dia juga tahu bahwa Raek adalah penyihir bintang 1 yang berpengalaman. Jadi akan sulit bagi Diela untuk menang. Diela kaget mendengarnya, dan dia berteriak padanya, menanyakan apakah hanya ini yang bisa dia katakan karena dia akan dipecat. Derek kemudian mengingatkan Diela bahwa dia adalah seorang tentara bayaran, dan dia melakukan pekerjaan yang ditugaskan padanya, mengambil bayaran, dan pergi. Derek mengejutkan Diela dengan memberitahunya bahwa dia sudah dibayar lebih dari cukup, membuatnya sangat terkejut. 1 minggu kemudian, panggung untuk duel sihir telah disiapkan, dan Duplain serta tokoh-tokoh lainnya hadir. Derek menyambut Duplain ke arena, dan Duplain terkejut bahwa Derek tidak terlihat takut atau khawatir sama sekali, bertanya-tanya apakah dia benar-benar percaya diri. Duplain terkesan dengan ini, dan ini semakin menegaskan mengapa dia berpikir Derek penting bagi keluarga. Di sisi lain, Raek melangkah ke arena dengan tujuan untuk menghancurkan adiknya sepenuhnya, karena dia ingin adiknya menyesali masa lalunya sampai ke tulang-tulangnya. 1 minggu sebelumnya, setelah Derek berbicara tentang menjadi seorang tentara bayaran, Diela bertanya apakah dia benar-benar tidak peduli apa yang terjadi padanya selama dia dibayar. Derek kemudian memberitahu Diela bahwa dia seharusnya menyadari bahwa sihirnya berkembang cukup baik, dan bahkan jika dia tidak bisa langsung menggunakan sihir bintang 1, itu tidak akan memakan waktu lama. Dia memberitahunya bahwa dia memiliki keuntungan karena dia lahir dengan darah Duplain. Diela bertanya mengapa dia mengatakan semua ini, dan dia mengingatkannya bahwa dia sudah memberitahunya bahwa aliran liar adalah aliran yang berfokus pada belajar mandiri daripada mewariskan ilmu. Diela frustrasi, dan dia berteriak padanya menanyakan mengapa dia mengatakan omong kosong di saat yang penting. Diela akhirnya tenang, memberitahu Derek bahwa dia tahu dia bukan murid terbaik, tapi dia masih ingin terus belajar sihir darinya. Dengan hati dan wajah yang tulus, dia memberitahu Derek bahwa dia tidak menginginkan guru lain selain dia. Derek kemudian memberitahu Diela bahwa dia tidak tahu etiket atau aturan untuk duel sihir para bangsawan karena dia belum pernah melakukannya sebelumnya, tapi dia bisa mengajarinya cara menang dalam pertarungan.
Dia bertanya apakah dia siap untuk menang, dan skenario tentang apa yang akan terjadi jika dia gagal mulai terbayang di kepalanya. Dia menyadari bahwa banyak sekali hal buruk yang akan dikatakan tentangnya jika dia kalah, dan dengan tekad bulat, dia menyuruh Derek untuk membuatnya menang. Sekarang di masa kini, Diela melapor ke arena bukan sebagai adik perempuan Rek atau yang termuda dari keluarga Duplain, tetapi dia ada di sana sebagai murid Derek dan seorang penyihir. Begitu keduanya berada di panggung dan siap, Delon memberitahu mereka bahwa mereka akan menerapkan aturan duel para penyihir peringkat tinggi dari Salon Evelstein Kelbrum. Pihak manapun yang memicu lingkaran sihir pelindung Jenderal Pelham terlebih dahulu akan dinyatakan kalah. Dan setelah ini dijelaskan, Delon menyarankan agar mereka memulai duel. Mengenai lingkaran sihir pelindung Jenderal Pelham, itu adalah aksesori yang aktif tepat sebelum pemakainya menerima kerusakan besar, yang pada akhirnya menetralkan mantra lawan mereka. Derek akhirnya melihat bagaimana para bangsawan bertarung, yaitu dengan menggunakan aksesori mahal. Derek menyadari betapa menyenangkannya menjadi kaya karena mereka bisa menghamburkan uang sesuka mereka. Karena durasi duelnya adalah 10 menit, Derek bisa melihat bahwa Rek bersiap untuk menyelesaikan pertarungan sebelum waktunya habis. Seperti yang diperkirakan, Rek mulai merapal mantranya, siap untuk melemparkannya ke Diela karena dia benar-benar ingin Diela kembali ke pavilion. Dia melancarkan serangan ke Diela, tetapi Diela menghindari serangan itu sambil mengubah posisi. Ini membuat Rek kesal, dan dia melancarkan serangkaian serangan lain padanya, tapi Diela tetap bergerak, memastikan dia mengubah posisinya setiap saat. Derek dapat melihat bahwa Diela menangani sihir dengan mudah, tetapi dalam hal pertempuran, Diela masih seorang pemula. Salah satu serangan Rek akan mengenainya saat dia memasang penghalang es untuk memblokirnya. Rek terkejut melihat Diela tidak menggunakan sihir peringkat bintang, tetapi dia mampu memanifestasikan kekuatan sihir. Rek tidak berpikir Diela memiliki apa yang diperlukan untuk bertahan melawannya, dan dia juga tidak berpikir Diela berpikiran sama. Rek menyadari bahwa dia akan menerobos penghalang Diela, karena itu hanyalah trik murahan. Dia kemudian melepaskan serangan kuat pada Diela, dan pada saat itu, Diela teringat apa yang diajarkan Derek padanya. Dia telah memberitahunya bahwa tentara bayaran bertarung secara berbeda dari cara para bangsawan. Pada dasarnya, tentara bayaran tidak bertarung secara adil karena satu-satunya tujuan mereka adalah kemenangan. Derek memberitahunya bahwa itu berbeda dari cara para bangsawan bertarung. Dan jika dia berhasil menang, dia mungkin akan dikritik karenanya. Namun, ini tidak berarti dia tidak bisa menciptakan akhir di mana dia bisa menang, dan dia bertanya apakah dia tidak masalah dengan ini, yang dijawab Diela dengan ya. Kembali ke arena, Diela terpaksa lari dari penghalang es agar tidak terkena serangan Reg. Derek telah memberitahunya bahwa ada tentara bayaran yang telah memenangkan pertarungan sebelumnya, dan ini karena mereka tidak berduel tetapi bertarung dengan sekuat tenaga. Diela terus berlari sementara Raik menembakkan serangan jarak jauh padanya tanpa henti. Derek memberitahu Diela bahwa yang dia maksud dengan bertarung sekuat tenaga adalah tentara bayaran mengendalikan medan perang dengan memanfaatkan medan dan lingkungan sekitar. Mereka pada dasarnya menggunakan segala cara yang tersedia untuk meraih kemenangan. Bahkan, mereka harus memanfaatkan waktu singkat saat lawan lengah. Diela menyaksikan serangan datang ke arahnya, memaksanya untuk mengangkat penghalang esnya untuk memblokirnya. Namun, serangan lain datang tepat di belakangnya, dan dia tidak mengetahuinya. Pada saat dia menyadarinya, Rek percaya bahwa pertarungan telah berakhir dan Diela tamat. Serangan itu akhirnya mendarat, dan mengeluarkan debu tebal menutupi tempat Diela berdiri. Ibunya panik ketika melihat ini, percaya bahwa putrinya sudah tamat. Dia berteriak pada Delon untuk menghentikan pertandingan karena Diela terluka, tetapi suaminya menyuruhnya untuk duduk karena duel belum berakhir. Wanita itu tidak percaya ini saat dia menunjukkan fakta bahwa Diela baru saja terkena serangan Reg. Duplain memberitahunya bahwa dia salah karena lingkaran sihir Pelham tidak aktif, dan Duplain juga memperhatikan bahwa Derek bahkan tidak berkedip ketika semuanya terjadi. Ini memberitahu pria itu bahwa Derek sudah tahu seberapa besar perkembangan Diela. Di sisi lain, Reg juga khawatir ada yang tidak beres karena lingkaran sihirnya tidak aktif, dan dia cukup yakin serangan terakhirnya seharusnya mengenainya. Tiba-tiba, dia menyadari ada retakan di lantai, dan sebelum dia menyadarinya, tombak es muncul dari bawahnya. Dia nyaris tidak berhasil menghindari serangan itu, dan saat itulah dia menyadari bahwa Diela mulai menyerangnya dari bawah panggung. Namun, menurut aturan, meninggalkan panggung seharusnya dianggap kalah. Reg menatap Delon menunggunya menghentikan pertandingan, tetapi dia tidak melakukannya.
Saat itulah Rex sadar bahwa Delon tidak menghentikan pertandingan karena dia menganggap platform di bawah sebagai bagian dari arena dan bukan di luarnya. Rex tidak menyalahkan mereka karena tidak ada yang akan percaya bahwa trik seperti itu akan digunakan dalam duel sihir antar bangsawan. Rex masih memikirkan semua ini ketika serangan lain muncul dari bawah, hampir menjatuhkannya. Tetapi dia menghindar. Serangan terus berdatangan, membuat Rex sangat frustrasi karena dia tidak bisa melihat di mana Diela berada, dan mendaratkan serangan padanya akan sangat sulit. Diela pada dasarnya memiliki keuntungan karena dia bisa terus menembak sampai dia berhasil mengenainya. Saat itulah Rex akhirnya menyadari bahwa Diela beroperasi tanpa etiket bangsawan. Matanya akhirnya terkunci pada mata Diela, dan dia menyadari sesuatu yang berbahaya pada saat itu. Dia menyadari bahwa Diela memiliki ekspresi tenang, yang merupakan ekspresi yang sama dengan yang dimiliki Derek ketika Valerian menantangnya pertama kali. Rex segera menyadari bahwa semua itu bukan rencana Diela sendiri, karena Derek pasti ada di baliknya. Karena beginilah yang akan terjadi, Rex memutuskan untuk ikut bermain, dan dia melepas mantelnya, siap untuk mengerahkan semua yang dia miliki ke dalam pertarungan. Ibu Diela terkejut ketika dia melihat putrinya beroperasi dari bawah panggung, yang pada dasarnya adalah tempat yang kotor. Dia berteriak pada suaminya menyuruhnya untuk menghentikan pertarungan segera, tetapi pria itu menolak, mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar, jadi mereka bisa menonton lebih lama. Saat dia di bawah sana, Diela dapat melihat aliran mana, dan dia memanfaatkan ini untuk mengirim serangan ke Rex. Rex terpaksa mulai melompat-lompat lagi, tidak dapat menggunakan rapalan mantranya. Tepat saat dia akan terpojok, dia melihat tiang yang berdiri di tengah panggung, dan dia melompat ke tiang itu. Saat itu, Diela menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan aliran mana lagi, dan dia langsung sadar bahwa kakaknya sedang merencanakan sesuatu. Namun dia yakin bahwa lain kali Rex mencoba menggunakan rapalan mantra, dia pasti akan mengalahkannya. Sementara itu, Rex telah menyadari bahwa Diela tidak dapat bereaksi terhadap mananya dari tempat dia berdiri, tetapi pada saat yang sama, dia tidak dapat merapal mantra di tempatnya, yang berarti hanya ada satu jalan keluar. Dia memutuskan bahwa dia akan menghancurkan panggung tanpa menggunakan rapalan mantra, dan dia menembakkan serangan jarak jauh untuk memotong tiang dari dasarnya. Tiang itu patah dan jatuh ke panggung, dan Rex menggunakan kekuatan dari ini untuk menghancurkan sebagian panggung. Rex juga jatuh ke bawah panggung untuk bertarung dengan benar melawan adiknya. Dia melihat Diela berlari menembus debu, dan dia mengirimkan panah es ke arahnya, tetapi Diela memblokirnya. Namun, serangannya menjadi lebih intens, mengirimkan gelombang ketakutan ke dalam tubuh Diela. Rex menyadari bahwa dia memiliki keuntungan dalam jarak dekat, jadi yang dia butuhkan hanyalah satu panah sihir. Tapi sebelum dia menyadarinya, Diela mendekatinya, menendang dadanya. Rex jatuh berlutut kesakitan, dan saat dia masih menderita, Diela melemparkan debu ke matanya yang menyebabkan rasa sakit lebih lanjut sekaligus menghalangi penglihatannya. Saat Diela menyadari bahwa Rex tidak berdaya, dia menggunakan kesempatan itu untuk naik kembali ke permukaan, dan Rex menyadari bahwa Diela tidak lagi memiliki mana, itulah sebabnya Diela melakukan semua yang dia bisa untuk menang, meskipun itu sangat mustahil. Rex kemudian bangkit untuk membuktikan betapa kuatnya dia karena duel itu dimulai agar Diela membuktikan kemampuannya sejak awal. Beberapa saat kemudian, Rex naik kembali ke permukaan, dan pada saat ini, Diela menyadari bahwa kepalanya berdarah. Setetes darah jatuh dari kepalanya, dan saat inilah dia teringat apa yang dikatakan Derek padanya. Dia telah memberitahunya untuk menganggap mananya sebagai cat sementara perapalan mantranya adalah kuasnya. Dia memberitahunya bahwa dia harus mengumpulkan cat yang melayang bebas dengan kuasnya untuk menciptakan gambar utuh, dan inilah yang dikenal sebagai sihir. Diela sangat terpesona saat itu ketika dia melihat Derek menunjukkan aliran mana padanya. Sekarang setelah dia diambang kekalahan, Diela berpegang pada apa yang dikatakan Derek padanya. Dan dengan ini, dia mampu mengeluarkan mananya dan merasakannya di ujung jarinya. Dia mengikuti analogi Derek bahwa sihirnya adalah catnya. Dan dengan ini, dia menampilkan mana yang murni dengan tombak es yang siap digunakan. Delon dan Diela keduanya terkejut karena apa yang Diela tampilkan di depan mereka pada dasarnya adalah sihir bintang 1. Saat Diela mempersiapkan serangan pamungkasnya, Rex juga memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, dan dia menarik semua mana yang dia bisa sebelum menciptakan serangkaian panah es. Rex yakin bahwa dia masih selangkah lebih maju, bahkan jika adiknya baru saja mengaktifkan sihir bintang 1. Rex berencana untuk mengenai Diela sebelum dia mengenainya, agar dia bisa memenangkan pertandingan. Diela mengirimkan tombaknya ke arah Rex, dan Rex merespons dengan beberapa panah yang sudah dia siapkan. Serangan mereka bertemu di tengah jalan, meninggalkan ledakan besar yang mengejutkan ibu mereka. Namun ketika debu mereda, sebuah penghalang sihir telah terpicu.
1 tahun yang lalu, Delone memberitahu Duplain bahwa sebuah surat tiba pagi itu, dan itu mengenai pertemuan sosial yang akan datang. Saat mereka berjalan melewati aula, Duplain melihat Diela di kamarnya, terlihat sangat sedih dan kesepian. Sekarang di masa kini, ternyata penghalang Diela lah yang aktif, dan dia sadar bahwa dia sudah kalah. Dia berteriak dalam tangis dan frustrasi sementara ibunya memarahi ayah mereka karena membiarkan latih tanding yang vulgar seperti itu terjadi. Sementara wanita itu sibuk mengoceh dan mengeluh, Duplain mengabaikannya dan fokus pada putrinya karena dia mengenali sesuatu dalam dirinya. Ketika Duplain masih muda, dia adalah seorang ksatria yang ganas, yang setia pada rajanya, bahkan di masa perang. Raja pernah memberitahu Duplain saat itu bahwa dia memiliki mata seorang yang ambisius. Sekarang Duplain menatap putrinya, dia menyadari bahwa putrinya memiliki tatapan ambisi yang sama di matanya. Para pelayan bergegas untuk memeriksa Diela, menanyakan apakah dia baik-baik saja, tetapi dia tetap diam dan terus menangis. Salah satu dari mereka ingin membawanya pergi untuk merawat lukanya, tetapi dia menepis tangannya. Dia berjalan menuruni panggung dan melewati Reg yang dengan ragu-ragu memujinya karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Para pelayan percaya bahwa Diela akan menuju ke kamarnya, tetapi dia terus bergerak sampai dia tiba di tempat Derek duduk. Begitu dia berdiri di depannya, dia mengungkapkan rasa sakit dan frustrasinya karena kalah. Dengan air mata berlinang, dia meminta maaf kepada Derek karena telah kalah. Derek berdiri dan mengatakan padanya bahwa tidak apa-apa untuk kalah, tetapi dia mendesaknya untuk menggunakan frustrasi itu untuk naik lebih tinggi dan menjadi lebih kuat. Kata-kata Derek menyentuh hatinya, dan dia menangis lebih keras lagi, sementara para pelayan berdiri di belakang bertanya-tanya apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu. Tiba-tiba, ibunya muncul, memeluknya, dan bersimpati padanya atas apa yang telah dia lalui. Diela ingin angkat bicara, tetapi ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia memeluknya dan mendesaknya untuk mengobati dirinya terlebih dahulu. Setelah dia pergi, wanita itu menghampiri Derek dan dia meneriakinya, memanggilnya orang rendahan yang vulgar. Dia memberitahu Derek bahwa dia mungkin telah menjadikan Diela penyihir bintang 1, tetapi ini tidak berarti dia mengesankan. Tanpa ragu, dia menampar wajahnya sambil mengatakan bahwa yang dilakukan Derek hanyalah mengajari putrinya trik murahan. Dia meraih bajunya dan memberitahunya bahwa dia telah membuat putri Grand Duke melakukan sesuatu yang kotor, dan dia kemudian menampar wajahnya lagi. Dia terus meneriakinya, mengucapkan segala macam kata-kata sampah sambil menyuruh Derek untuk memiliki sedikit martabat. Tiba-tiba, Duplain muncul dan Diebel dengan cepat menoleh padanya, berharap dia akan mendukungnya. Duplain mengejutkannya dengan mendaratkan tamparan di wajahnya, mengatakan kepadanya bahwa dialah yang bertindak vulgar. Diebel terkejut karena suaminya menamparnya demi rakyat jelata, dan Duplain setuju dengannya bahwa Derek adalah rakyat jelata, tetapi dia adalah guru putri mereka. Dia bertanya padanya, orang tua mana di dunia ini yang memperlakukan guru anaknya seperti yang baru saja dia lakukan? Duplain kemudian menoleh ke Derek, mendesaknya untuk memaafkan istrinya karena setiap orang punya cara sendiri untuk mencintai anaknya. Derek menarik napas dalam-dalam sebelum memberitahu Duplain bahwa tidak apa-apa. Duplain kemudian menyuruh Derek untuk mengikutinya karena ada sesuatu yang perlu mereka diskusikan secara pribadi di ruang audiensi. Saat mereka berjalan pergi, Diebel dibiarkan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi padanya. Ketika mereka akhirnya berada di kantor Duplain, dia memuji Derek atas kerja bagus yang telah dilakukannya mengenai Diela. Dia memberitahu Derek bahwa dia berencana memberinya hadiah yang pantas, dan dia bertanya, apakah dia menginginkan ranah tertinggi yang diizinkan untuk rakyat jelata, yaitu sihir bintang 3. Derek terkejut Duplain langsung ke intinya, dan dia menyadari bahwa Duplain lebih mengenalnya daripada dirinya sendiri. Karena Duplain adalah penyihir bintang 5, seorang Grand Duke bangsa, dia harus memanfaatkan setiap kesempatan yang datang darinya. Tanpa ragu, Derek memberitahu Duplain bahwa dia menginginkannya. Sebelum menanyakan pertanyaan itu, Duplain telah memujinya karena mengajar putrinya dengan sangat baik, tetapi dia memberitahunya bahwa tingkat pencapaian saat ini tidak cukup untuk bertahan di masyarakat kelas atas. Derek menjawab bahwa ada banyak orang di sekitar yang bisa membimbing Diela, dan sekarang setelah dia menemukan pijakannya, dia cukup yakin Diela akan berkembang dengan cepat. Duplain berdebat dengannya, mengatakan bahwa yang sebenarnya dibutuhkan putrinya bukanlah seorang instruktur, melainkan seorang guru. Duplain memberitahu Derek bahwa dia bisa merasakan Derek menyimpan ambisi yang begitu besar, sehingga dia bahkan tidak diizinkan untuk memimpikannya.
Duplain memberitahu Derek bahwa dia bersedia pura-pura tidak tahu karena itu adalah dia, dan Derek terkejut bahwa pria itu tidak akan menghentikannya mencapai tingkat yang lebih tinggi seperti bintang 4. Derek menyadari bahwa inilah yang membuat Duplain semakin berbahaya, dan Duplain menyebutkan bahwa dia sadar Derek tidak akan bisa tinggal lama di kediaman itu karena dia memiliki ambisi untuk menjadi hebat. Dia bertanya apakah Derek sudah siap untuk pergi dan Derek menjawab ya. Duplain kemudian memberitahu Derek bahwa dia tidak akan menahannya, tetapi dia ingin Derek mengajar Diela sedikit lebih lama. Saat inilah dia akhirnya bertanya apakah Derek menginginkan bintang 3, yang merupakan ranah tertinggi yang diizinkan untuk rakyat jelata. Setelah pertemuan dengan Duplain, Derek mendapatkan akses ke perpustakaan di mana dia menemukan buku bintang 3. Dia terpesona dengan ini karena ada banyak orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk mendapatkan satu buku mantra bintang 2, tetapi entah bagaimana dia diberi akses ke banyak buku mantra bintang 3. Dengan ini, Derek menyadari bahwa dia punya lebih banyak alasan untuk tinggal di kediaman itu lebih lama lagi, tetapi dia yakin Pelene akan marah besar jika dia mengetahuinya. Kemudian, Derek bertemu dengan Diela yang mulai menyombongkan diri sebagai penyihir bintang 1. Derek memberitahunya bahwa dia hanya menggunakan sihir bintang 1 sekali, tetapi pada saat yang sama, itu masih dihitung. Diela meneriakinya, bertanya apakah dia tidak senang muridnya telah mencapai kemajuan karena dia sibuk berkonsentrasi pada buku yang sedang dibacanya. Derek tidak memberinya jawaban yang memuaskan, dan dia memutuskan untuk mundur. Derek memujinya, mengatakan dia telah banyak pulih selama beberapa hari terakhir. Dia ingat bahwa Diela menangis tersedu-sedu setelah kalah dari Reg, dan Diela mencoba bersikap seperti gadis tangguh, mengatakan dia tidak menangis karena hanya ada debu di matanya. Selain itu, dia mengira Derek akan dipecat, dan dia sangat berharap ayahnya memberitahunya lebih awal bahwa Derek tidak akan pergi kemana-mana. Tiba-tiba, Derek menyarankan agar mereka memulai pelajaran hari itu karena dia sudah berkembang pesat dan dia juga perlu mulai mempelajari mantra bintang 1 lainnya. Dialah dengan cepat memanfaatkan ini karena Derek pada dasarnya setuju dengan fakta bahwa dia adalah seorang jenius. Derek menyebutkan bahwa pertumbuhannya tidak biasa karena bisa menggunakan sihir bintang 1 tidak lama setelah manifestasi sihir. Diela memanfaatkan ini, memberitahu Derek bahwa dia sudah mengatakan kepadanya bahwa dia adalah tipe orang yang melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Diela mulai menyarankan sejumlah mantra sihir yang bisa mereka mulai, seperti panah sihir, yang mudah dirapal tanpa mantra. Saat memikirkan serangkaian sihir yang bisa dia gunakan, Derek menyela, mengatakan kepadanya bahwa dia akan berlatih manifestasi sihir, dan Diela terkejut mendengarnya karena dia yakin mereka akan belajar mantra bintang 1. Derek menyebutkan ada banyak alasan untuk ini, tetapi pada akhirnya, dasarlah yang paling penting. Derek baru saja akan mulai menjelaskan lebih dalam ketika Diela akhirnya setuju untuk melakukannya karena dia percaya bahwa apapun yang dikatakannya adalah hal yang benar. Dia mengaku bahwa dia hanya bersemangat tanpa alasan karena dia percaya mereka akan belajar mantra bintang 1. Tiba-tiba, dia menyadari Derek menatapnya dengan saksama dan dia bertanya mengapa dia melakukan ini. Dia menggodanya, bertanya apakah ada sesuatu di wajahnya, tetapi Derek berkata tidak, memberitahunya bahwa dia hanya terkejut karena Diela mendengarkan dengan sangat patuh. Diela menjawab dengan ketus, memberitahu Derek bahwa dia selalu menghormati kata-katanya sejak awal, tetapi Derek mengingatkannya saat dia menyiramkan air kotor padanya 2 kali. Diela terlihat sedih ketika mendengar ini, dan dia terkejut Derek masih mengingatnya. Untuk mencegah suasana menjadi canggung, Diela mulai bertingkah konyol, menyarankan agar mereka memulai pelajaran hari itu. Pelajaran berlanjut hingga senja, dan Diela sudah kelelahan karena belajar terlalu banyak. Derek kemudian beristirahat, memberitahu Diela bahwa dia dengar Diela akan sibuk mulai saat itu. Diela membenarkan hal ini, mengatakan bahwa dia telah diberitahu bahwa pada minggu berikutnya, dia juga akan mengambil kelas etiket dan pendidikan umum. Derek percaya ini adalah hal yang baik karena dia telah belajar sihir bintang 1, dan akhirnya dia memiliki akses ke pendidikan bangsawan yang sesungguhnya. Diela memberitahu Derek bahwa dia tidak senang harus mempelajari semua hal membosankan seperti etiket dasar bangsawan, bahasa asing, geografi, sejarah, botani, piano, dan bahkan menjahit. Dia bertanya-tanya bagaimana Aislinn bisa menahan semua hal yang baru saja dia sebutkan. Derek juga kagum, dan dia memberitahunya bahwa inilah mengapa Aislinn disebut bunga dari Duplain, yang juga merupakan alasan mengapa dia menjadi pusat masyarakat kelas atas Ebelstein. Dialah memberitahu Derek bahwa yang dia inginkan hanyalah belajar sihir, dan Derek menyuruhnya melakukan ini, mengingatkannya bahwa Duplain mempekerjakannya, jadi mereka punya banyak kebebasan.
Namun, Diela tidak berpikir mereka akan punya banyak waktu, dan Derek bertanya padanya apakah ada orang yang akan mengusirnya. Diela mengatakan kepadanya bahwa ada dan memberitahunya bahwa ayahnya mungkin telah mengakuinya, tetapi ibunya bukanlah tipe orang yang membiarkan semuanya begitu saja. Derek juga bingung dengan hal ini, dan dia bertanya pada Diela mengapa ibunya ingin mengusirnya. Diela menyebutkan bahwa ibunya kemungkinan besar khawatir jika dia belajar dari Derek, dia akan menjauh dari martabat bangsawan dan akhirnya menjadi seperti tentara bayaran juga. Diela memberitahu Derek bahwa dari latih tanding itu, tidak ada yang disebut martabat oleh para bangsawan. Derek kemudian memberitahu Diela bahwa itu bukan hal yang istimewa, dan Diela bingung dengan hal ini. Derek memberitahunya bahwa membungkam ibunya tidak sesulit yang dia kira karena yang harus mereka lakukan hanyalah menghilangkan alasannya. Kemudian, ibu Diela terlihat berjalan melewati kediaman sambil berpikir tentang bagaimana Derek bisa menjadi pengaruh buruk bagi putrinya. Berbagai skenario mulai terlintas di kepalanya, seperti Diela memiliki gigi emas dan berlarian berburu babi hutan. Memikirkan kemungkinan ini saja sudah membuatnya sangat pusing, membuatnya bertanya-tanya apa yang bisa ditawarkan Derek pada Diela. Dia tahu suaminya mungkin telah mengakui Derek, tetapi pada saat yang sama, dia masih nyonya dari kediaman ini. Wanita itu sedang memikirkan apa yang harus dilakukan ketika Diela muncul di depannya, dan dia sudah yakin Diela akan berlari ke pelukannya seperti biasanya. Anehnya, dia melihat sesuatu yang aneh, yaitu fakta bahwa Diela mengenakan gaun yang bagus sambil menyapanya dengan cara bangsawan. Diela melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan paviliun saat sedang merawat lukanya, dan dia meminta maaf karena melewatkan kesempatan untuk mengobrol dengan baik. Diela bahkan memberitahu ibunya bahwa ada banyak hal yang ingin dia bicarakan, tetapi dia ada les piano pagi itu. Wanita itu benar-benar terpana dengan cara Diela membawa diri. Dan tak lama kemudian, Diela memberitahunya bahwa dia harus pergi karena jadwal pendidikannya cukup padat. Sebelum Diela pergi, ibunya memastikan apakah dia sudah mulai mengambil pelajaran etiket karena akan dimulai minggu depan, dan Diela memberitahunya bahwa itu benar seperti yang dikatakannya. Hal ini membuat wanita itu bertanya-tanya, bagaimana Diela bisa tahu apa yang dilakukannya tanpa pelajaran itu. Setelah percakapan singkat dengan ibunya, Diela pergi, dan saat berjalan menjauh, dia bahkan berbicara dengan baik kepada salah satu pelayan, menyuruhnya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Semua orang, termasuk ibunya, hanya menonton dengan takjub dan bingung, bertanya-tanya apa yang merasuki nona muda itu. Di tempat lain, Aisling terlihat sedang berdiskusi dengan teman-temannya di distrik bangsawan Ebelstein. Mereka memberitahu Aisling bahwa dia terlihat khawatir pada pertemuan terakhir, tetapi mereka memberitahunya bahwa saat ini dia berbeda. Aisling terkejut mendengarnya, dan dia meminta mereka untuk memaafkannya, karena dia tidak bermaksud membuat mereka khawatir. Dia mengungkapkan bahwa sebagian besar kekhawatirannya sudah teratasi, jadi pada dasarnya dia merasa jauh lebih baik. Temannya yang berambut merah, Elente Belmiard, senang mendengarnya karena dia khawatir ketika mendengar bahwa Aiselin pergi keluar distrik bangsawan untuk menyelamatkan seseorang. Aiselin berterima kasih padanya karena telah mengkhawatirkannya, mengungkapkan bahwa adik perempuannya, Diela, yang membutuhkan guru sihir. Dia menjadi sibuk karena harus mencarinya sendiri, dan ketika Elente mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak percaya bahwa Aisling sendiri yang pergi mencari guru sihir, yang berarti guru itu pastilah orang yang luar biasa. Temannya yang lain, Dennis Veltis, menimpali untuk mengonfirmasi cerita itu, dan Aisling memberitahu mereka bahwa dia melihat Diela beberapa waktu lalu, dan dia telah menjadi nona muda yang pantas, sampai dia hampir tidak bisa mengenalinya. Dia dengan bangga menyebutkan bahwa adiknya telah memanifestasikan satu bintang, dan perilakunya begitu rapi dan tenang, sehingga membuatnya merasa perlu bekerja lebih keras juga. Dennis terkejut Azalin membicarakan adiknya karena keluarganya selalu menyembunyikan Diela. Dennis kemudian memberitahu Azaline bahwa itu pasti karena tindakan guru sihir yang baik, dan Azaline mengonfirmasinya. Dia bilang dia mungkin tidak punya status, tapi dia sangat cakap. Itulah mengapa pantas untuk pergi jauh-jauh ke korps tentara bayaran Beldon untuk menemukannya secara langsung. Elente semakin terkejut bahwa guru itu adalah seorang tentara bayaran. Namun, dia lebih tertarik pada fakta bahwa guru tersebut mampu mengubah Diela dari gadis yang sulit diatur menjadi gadis yang tenang, yang bahkan telah menjadi penyihir bintang 1. Elente kemudian bertanya pada Aisling apakah dia bisa menanyakan nama guru sihir itu, dan Aisling awalnya ragu-ragu saat mendengar permintaan itu. Namun Elente memberitahunya bahwa pria itu akan menjadi terkenal karena dia adalah guru Diela, dan yang ingin dia ketahui hanyalah namanya sebelum dia menjadi terkenal. Aisling kemudian mengungkapkan bahwa guru adiknya adalah Derek. Kembali ke kediaman, Diela dan ibunya sedang berbincang, dan Diela memberitahu ibunya bahwa Derek telah mengajarinya etiket.
Dia bilang sulit baginya untuk belajar etiket sendiri, tapi bukannya mengagumi pengaruh Derek, Dibbles mengatakan bagus bahwa dia belajar sendiri. Diela tidak akan menyerah untuk memuji Derek, dan dia secara tidak langsung mengoreksinya, mengatakan itu semua berkat Derek. Daibel masih menolak untuk mengakui Derek, bertanya pada Diela apa yang membuatnya sulit belajar sendiri, dan Diela memberitahunya bahwa itu memang sulit, tetapi menjadi lebih mudah berkat Derek. Pada titik ini, wanita itu merasa sangat kesal karena yang didengarnya sejak awal percakapan hanyalah Derek ini dan Derek itu. Dia benar-benar frustrasi, dan keinginannya untuk menyingkirkan Derek semakin kuat, tetapi dia perlu mencari cara. Untuk memperburuk keadaan baginya, para pelayan memuji-muji Diela, mengatakan dia menjadi sangat baik dan lembut. Bahkan tukang kebun memberitahu wanita itu bahwa Diela sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan banyak sekali yang telah berubah dalam beberapa minggu. Seolah itu belum cukup, Delon juga bersaksi bahwa Diela telah mengambil jalan yang sama sekali berbeda, dan terkadang dia bahkan salah mengiranya sebagai Aiselin. Delon percaya bahwa Diela akhirnya berada di ambang menjadi seorang wanita sejati, dan Dibul hampir kehilangan akal karena tidak ada celah baginya untuk dimanfaatkan. Kemudian, Derek terlihat sedang berlatih sihirnya tetapi mengalami kesulitan ketika Reg muncul. Dia meminta maaf karena mengganggu latihannya, tetapi Derek memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Derek kemudian bertanya apa yang membawanya ke tempat dia berlatih, dan Reg mengungkapkan bahwa dia ada di sana untuk berbicara dengannya tentang Diela. Namun, sebelum mengatakan apapun, dia memperhatikan buku mantra bintang 3 di tangan Derek. Derek memberitahunya bahwa Duplain lah yang meminjamkannya, dan ini membuat Reg sangat terkejut. Derek menyebutkan bahwa itu adalah tingkat yang sulit baginya, tetapi dia percaya tidak ada salahnya belajar lebih awal. Ketika Reg mendengar ini, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan ayahnya ketika dia memberitahunya bahwa Derek adalah seorang penyihir sejati. Reg tidak tahu harus berkata apa selain memuji Derek dan melupakannya. Derek kemudian bertanya pada Reg untuk apa dia datang menemuinya mengenai Diela. Bahkan sebelum mengatakan apapun, wajah Reg sudah memerah, dan dia memberitahu Derek bahwa ini sedikit rumit, tetapi dia ingin bertanya pada Derek apakah dia tahu apapun yang disukai gadis remaja. Reg bertanya pada Derek apakah Diela akan suka jika dia membuatkan boneka untuknya, dan Derek langsung teringat boneka seram yang dibuat Valerian. Tanpa ragu-ragu, dia memberitahu Reg bahwa membuat boneka sama sekali tidak mungkin. Reg setuju dengan Derek dengan enggan mengatakan bahwa dia tidak berniat membuatnya karena dia juga tidak berpikir itu akan diinginkan. Reg berdiri sambil memegangi kepalanya karena frustrasi sebelum menyarankan agar mereka kembali ke dalam karena Derek sudah selesai berlatih. Saat mereka kembali ke dalam, Reg memberitahu Derek bahwa dia berterima kasih padanya karena suasana di rumah tangga menjadi baik akhir-akhir ini. Dia menyebutkan bahwa Valerian telah fokus mengelola wilayah, dan ayah mereka mungkin tidak menunjukkannya, tetapi dia terlihat cukup puas. Derek terkejut mendengarnya, karena dia percaya reaksi Duplain sulit ditebak. Reg kemudian memberitahu Derek bahwa dia mencoba menerima apa yang tidak dia inginkan sebelumnya, karena dia akhirnya melihat bahwa orang bisa berubah. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak menyadarinya lebih awal, atau apakah dia menghindarinya. Namun, dia sekarang siap untuk berubah karena Diela juga telah berubah. Reg memberitahu Derek bahwa itu semua berkatnya, dan dengan tulus, dia berterima kasih kepada Derek atas bantuannya. Reg kemudian memberitahu Derek bahwa dia memperhatikan sihir Diela berbeda, dan Derek terkejut dia menyadari perbedaannya. Reg mengungkapkan apa yang dia perhatikan, mengatakan itu seperti menggambar. Dan ketika Derek mendengar ini, dia menyadari bahwa Reg adalah seorang jenius, seperti semua orang yang membawa darah Duplain. Derek kemudian mengungkapkan bahwa Diela menggunakan operasi mana dari aliran liar, dan Reg mengatakan dia pernah mendengarnya. Derek menjelaskan bahwa cara setiap orang menggunakan mana berbeda, dan dia percaya bahwa begitu Diela mencapai jalur tertentu, dia akan belajar sendiri tanpa perlu diajarkan apapun. Derek memberitahu Reg bahwa pada tingkat itu, dia mungkin akan menjadi penghalang jika mencoba ikut campur. Reg memikirkannya sejenak dan memberitahu Derek bahwa dia mengerti maksudnya, tetapi dia percaya waktu Diela untuk bersinar pada akhirnya akan datang. 2 bulan setelah ini, Diela terlihat sedang ditata rambutnya oleh salah satu pelayan, dan dia berencana untuk menghias rambutnya dengan bunga-bunga yang indah. Diela mengambil salah satu bunga, dan dia mengakui baunya harum. Diela mengatakan dia sekarang nyaman menggunakan sihir bintang 1 dan bahkan menjadi lebih dekat dengan para pelayan. Diela mengatakan dia telah melewatkan banyak hal selama ini dan itu semua berkat Derek. Pelayan itu menyebutkan bahwa Diela terlihat sangat bahagia hari itu dan dia bertanya apakah dia bersemangat karena pelajaran sihirnya.
Diela terkejut mendengar kebahagiaannya terpancar di seluruh wajahnya, dan dia menyuruh pelayan untuk memberinya salah satu bunga sisa agar dia bisa memberikannya kepada Derek. Namun kebahagiaan Diela hancur pada hari itu juga, dan bunga itu jatuh dari tangannya ketika Derek memberitahunya bahwa dia akan pergi karena tidak ada lagi yang bisa dia ajarkan padanya. Dia memberitahunya bahwa beginilah cara kerja prinsip musim karena tidak ada musim dingin yang abadi dan tidak ada musim semi yang abadi. Kemudian, Derek bertemu dengan Duplain untuk menjelaskan semuanya kepadanya. Dia memberitahunya bahwa Diela termasuk dalam aliran liar, yang dia cukup yakin sudah diketahuinya. Derek memberitahu Duplain bahwa dia hanya akan memotong sayap Diela jika terus melibatkan diri dengannya. Duplain mempertimbangkan semua yang dikatakan Derek, karena pada dasarnya dia mengatakan tidak ada alasan baginya untuk terus tinggal di mansion. Derek mengonfirmasi hal ini, dan Duplain menarik napas dalam-dalam sebelum berdiri dan berjalan ke jendelanya, mengatakan banyak hal telah berubah. Dia menyebutkan bahwa karena Derek, putrinya bisa tumbuh. Dia mengakui bahwa dia bukan ayah yang baik karena terlalu sibuk mengelola wilayah, tetapi dia mengaku bahwa sekarang dia lega. Duplain kemudian bertanya kapan Derek berencana pergi, dan Derek menyebutkan bahwa dia mendengar Aisling akan segera mengunjungi mansion, jadi dia berencana untuk kembali bersamanya ke Eblestein saat dia pergi. Setelah mendengar ini, Duplain memberitahu Derek bahwa dia harus mengembalikan kunci perpustakaan, dan Derek mengatakan dia akan mengembalikannya bersama dengan buku-buku mantra yang sedang dia baca. Dia bilang akan memberikan kunci itu pada Dallin, tetapi dengan suara tegas. Duplain memberitahunya bahwa tidak perlu karena dia ingin dia mengembalikan kunci itu saat itu juga. Karena percakapan mereka sudah selesai, Duplain memberitahu Derek bahwa dia boleh pergi. Dan setelah mencerna seluruh situasi, Derek membungkuk pada Duplain untuk mengucapkan selamat tinggal. Saat dia melangkah keluar dari kantor, dia bertemu dengan Diela, yang kesal karena Derek akan pergi. Derek memberitahunya bahwa mau bagaimana lagi. Dan meskipun dia tahu Derek tidak akan mendengarkan, dia tetap memutuskan untuk mengatakannya. Dia bertanya pada Derek apakah dia bisa tinggal, dan Derek berhenti sejenak sebelum menghampirinya untuk memberitahunya bahwa dia adalah seorang tentara bayaran, dan dia hanya kembali ke kehidupannya sebagai tentara bayaran. Dia memberitahunya bahwa dia juga akan belajar sihir. Dan begitu Diela meningkatkan kemampuannya, dia akan datang ke Abelstein untuk debutnya. Derek menghibur Diela dengan gagasan bahwa mereka akan bertemu saat dia datang untuk debutnya. Derek bahkan memberitahunya bahwa dia akan dengan senang hati mengajarinya sesuatu yang baru jika levelnya naik saat itu. Diela memberitahu Derek bahwa dia sangat menyebalkan, karena dia tahu cara mengatakan hal yang benar, itulah sebabnya dia tidak bisa membalasnya. Malam itu Diela bermimpi buruk tentang kembali ke kehidupan lamanya, dan dia berteriak ketakutan. Dia berkeringat di sekujur tubuh, tetapi dia merasa sedikit lega karena itu adalah mimpi buruk. Salah satu pelayan mendengar teriakannya, dan dia bergegas masuk, bertanya apakah dia baik-baik saja karena dia mendengar keributan. Pada saat ini, Diela tergoda untuk membuat alasan agar Derek tetap tinggal. Dia berpikir untuk memukuli pelayan itu seperti yang dia lakukan di masa lalu, berharap ini akan memaksa Derek untuk tinggal. Dia sibuk merenungkan hal ini ketika pelayan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan Diela akhirnya membuat keputusan dewasa untuk tidak kembali ke cara lamanya. Dia meyakinkan pelayan itu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena dia baik-baik saja, karena dia sudah memikirkannya, dan dia tahu melakukan hal seperti itu tidak akan membuatnya berharga. Ketika akhirnya tiba waktunya bagi Derek untuk meninggalkan kediaman, Aisling menyiapkan kereta, dan dia menyuruhnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada muridnya, karena mereka akan segera berangkat. Derek berbalik dan menyadari bahwa Diela dan saudara-saudaranya semua menunggu untuk mengantarnya pergi. Valerian bertanya apakah dia benar-benar harus pergi, dan dia menjawab bahwa dia harus kembali ke tempat asalnya. Reg mengerti bahwa kehidupan di mansion tidak mudah karena dia diharuskan bekerja keras sepanjang waktu. Valerian memberitahu Derek bahwa dia bebas menghubunginya jika butuh bantuan, dan dia akan membantunya sebisa mungkin. Derek kemudian berbalik untuk melihat Diela, yang jelas belum siap untuk berbicara dengannya. Namun, dia terpaksa berbicara ketika menyadari bahwa Derek tidak akan berhenti menatapnya. Dengan sikap yang sedikit angkuh, Diela bertanya, apakah dia pikir dia akan memohon agar dia tidak pergi karena dia bukan lagi anak-anak. Derek memberitahunya bahwa suatu kehormatan bisa mengajarinya, tetapi dia tidak bisa dengan bangga menyatakan dirinya sebagai gurunya. Jadi dia berharap Diela akan mengingat sihir yang telah dia pelajari darinya. Diela mengoreksinya, memberitahunya bahwa dia akan dengan bangga memberitahu semua orang bahwa Derek adalah gurunya, yang berarti dia tidak akan bisa hidup tenang lagi. Bagaimanapun, dia adalah guru dari Diela Duplain yang hebat,
Melihat bahwa dia sudah bersikap baik, dia berbalik dan meminta Derek untuk menjaga dirinya sendiri dan tidak melakukan hal berbahaya yang tidak perlu. Derek meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, dan dia juga memintanya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Diela membalas, mengatakan pada Derek bahwa dia sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya sendiri. Ucapan Diela ini mengingatkan Derek ketika dia mengatakan hal yang sama kepada Katya. Namun Katya memeluknya erat, memintanya untuk mengingat kata-katanya. Sekarang berada di situasi yang sama dengan Katya, Derek berjalan ke arah Diela dan menepuk kepalanya, mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu menjadi dewasa terlalu cepat. Kata-kata Derek begitu menyentuh hingga Diela mulai menangis, dan saat Derek pergi, dia akhirnya memanggilnya kembali untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak, berharap mereka bisa bertemu lagi. Derek membungkuk padanya, mengatakan dia ingin mereka bertemu lagi di Evelstein. Kemudian Derek tiba di distrik komersial Evelstein, dan saat memasuki kedai, dia menemukan para tentara bayaran bertingkah seperti tentara bayaran. Peline sedang sibuk menghajar seorang pria, tapi dia langsung berhenti saat melihat Derek. Dan dengan senyum di wajahnya, Derek memberitahunya bahwa dia sudah pulang. Setelah Derek duduk, Jaden memberinya anggur mahal, sesuatu yang disukai para bangsawan. Dia memberitahunya bahwa dia memberikan ini sebagai hadiah selamat datang, dan Derek berterima kasih padanya. Peline, di sisi lain, bertanya pada Derek apakah dia selalu sepucat ini karena dia terlihat lebih buruk setelah tinggal di kediaman Duplain. Peline tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi di kediaman itu, tetapi Derek hanya mengatakan padanya bahwa tidak ada yang serius karena dia hanya bekerja di sana. Peline masih menggunakan ini untuk menggodanya, mengatakan dia sekarang berbicara seperti bangsawan, tetapi Jaden dengan cepat menyela, meminta Peline untuk tenang sambil menawarinya minuman untuk menyogoknya. Peline memberitahu Jaden bahwa dia sangat kesal karena harus bekerja sendirian saat Derek tidak ada. Jaden kemudian memberitahu Peline bahwa berkat ini, Derek pasti membawa banyak uang. Jaden bertanya pada Derek apakah mereka membayarnya dengan baik dan dia menjawab bahwa dia mendapatkan sesuatu yang lebih penting dari uang. Dia menunjukkan kepada mereka buku mantra yang dia dapatkan, dan mereka sangat terkejut. Awalnya mereka mengira itu adalah buku mantra bintang 2, tetapi Derek mengoreksi mereka, mengungkapkan bahwa itu adalah buku mantra bintang 3. Keduanya langsung heboh, berteriak pada Derek dan menuntut untuk tahu dari mana dia mencurinya. Mereka memberitahunya bahwa dia akan mati jika tertangkap, tetapi Derek menjelaskan bahwa Duplain yang memberikannya. Peline terkejut mendengar ini, dan dia menarik Derek menanyakan apakah kediaman itu mencari instruktur panahan. Setelah semua kehebohan selesai dan pelayan tertidur seperti biasa, Derek bertanya pada Jaden apakah ada permintaan yang bisa dia kerjakan. Dan pria itu terkejut karena Derek baru saja tiba, tetapi sudah meminta pekerjaan. Derek bilang dia siap bekerja meskipun itu sesuatu yang sederhana, seperti penaklukan monster dan sejenisnya. Derek memberitahu Jaden bahwa dia takut kemampuannya sedikit tumpul, tetapi Jaden tidak percaya ini karena menurutnya Derek bukan tipe orang yang kehilangan kemampuannya. Jaden mengakui bahwa selalu ada kekurangan penyihir dalam pekerjaan mereka. Dan karena Derek ingin bekerja, ada banyak pekerjaan yang tersedia. Tanpa membuang waktu, Derek memberitahu Jaden bahwa dia ingin mulai keesokan harinya. Keesokan harinya, Derek dan Peline menuju ke wilayah monster untuk melawan monster. Keduanya memiliki sinkronisasi yang sempurna saat membasmi monster sambil berdiri saling membelakangi untuk memastikan tidak ada celah sama sekali. Mereka terus melakukan perjalanan ke beberapa daerah untuk membasmi monster di sepanjang jalan, dan pada malam hari, Derek mencoba menembus level bintang 3, tetapi dia masih merasa kesulitan. Meskipun gagal, dia tetap menciptakan ledakan besar yang hampir menghancurkan tangannya. Dia menyadari bahwa dia sudah menguasai mantra bintang 2, tetapi dinding menuju bintang 3 benar-benar tinggi baginya. Dari musim panas, Derek dan Peline berada di luar sana mengambil tugas penaklukan hingga musim dingin yang keras. Ketika mereka akhirnya kembali ke kedai, Jaden memuji kekuatan mereka, mengatakan sangat bagus menjadi muda karena mereka punya kekuatan untuk bolak-balik di pegunungan Ken dalam cuaca yang begitu keras. Bahkan, dia percaya bahwa mereka berdua adalah satu-satunya yang cukup gila untuk membawa kembali kepala Harpy dalam cuaca yang begitu keras. Peline menarik napas dalam-dalam, mengakui bahwa dia akhirnya tahu bagaimana rasanya hidup. Jaden kemudian menyarankan agar mereka beristirahat keesokan harinya karena mereka telah bekerja sangat keras. Jaden kemudian memberitahu Derek bahwa ada permintaan baru yang sesuai dengan seleranya. Derek bertanya permintaan seperti apa itu, dan Jaden memberitahunya bahwa itu adalah permintaan mahal, tetapi relatif mudah. Ternyata itu adalah permintaan yang dikirim dari Korps Tentara Bayaran Rojo di West Street, dan itu dari Count Belmiard. Rupanya, mereka mencari orang biasa untuk membantu latih tanding sihir, yang artinya mereka mencari samsak tinju.
Jaden memberitahu Derek bahwa yang harus dia lakukan hanyalah menerima beberapa pukulan dan misinya selesai. Keesokan harinya, Derek menuju ke arena latih tanding sihir yang terletak di distrik bangsawan. Di tempat lain, Elente terlihat bertanya pada gurunya dengan siapa dia akan berlatih tanding, dan gurunya memberitahu bahwa mereka sudah mengatur seorang rakyat biasa. Elente terkejut bahwa mereka memintanya untuk menghajar orang biasa, dan pria itu memberitahunya bahwa itu adalah bagian dari pelatihannya. Dia meyakinkannya bahwa mereka telah menjanjikan kompensasi yang cukup kepada orang biasa itu, jadi dia bebas untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Elente masih tidak nyaman dengan semua ini, dan untuk membuatnya merasa lebih baik, pria itu memberitahunya bahwa orang biasa itu bisa menangani sihir bintang 1. Namun, Elente mengingatkan gurunya bahwa dia hampir mencapai bintang 2, dan ada perbedaan besar antara bintang 1 dan bintang 2 yang bahkan bisa dibandingkan dengan langit dan bumi. Kemudian Elente bertemu Derek yang akan menjadi rekan latih tandingnya. Derek memperkenalkan dirinya kepada wanita itu, dan saat dia mendengar namanya, dia menyadari bahwa dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Setelah perkenalan, guru Elente menyarankan agar mereka menuju ke arena, tetapi Elente bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar seorang penyihir karena terlihat sangat muda. Saat memasuki arena, Elente bertanya pada Derek apakah dia tahu etiket dasar latih tanding sihir, dan dia menjawab ya. Elente senang mendengarnya, dan dia memintanya untuk melawan semampunya. Dia meyakinkannya bahwa dia akan mencoba menyelesaikan pertarungan secepat mungkin, tetapi pada saat yang sama, Elente khawatir Derek akan terluka parah jika dia berlebihan. Derek kemudian bertanya seberapa besar perlawanan yang dia maksud, dan Elente terganggu dengan pertanyaan itu karena dia pikir itu konyol. Derek memberitahunya bahwa dia perlu tahu seberapa besar dia harus melawan agar bisa membantunya. Elente mendengar ini dan menggoda Derek, mengatakan padanya bahwa cara bicaranya lucu dan dia menyuruhnya untuk melawan dengan semua yang dia miliki. Derek mendengar ini dan langsung fokus, mengatakan pada Elente bahwa dia akan melakukan sesuai perintahnya.